Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1673-1685, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Malam itu, gelap dan tidak ada angin. Zhang Yi seharusnya beristirahat lebih awal, tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa tertidur. Berdiri di kamar tidurnya, menatap langit malam yang gelap di luar jendela, dia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Akhir-akhir ini, dia berhenti melepas pakaiannya saat tidur di malam hari. Ia selalu waspada, tetapi ia sudah terbiasa. Lagi pula, ia telah mengalami begitu banyak hal sejak kiamat, dan itu benar-benar menguji kemampuannya. Dengan dia yang memimpin, orang lain di tempat penampungan mengikutinya dan tidak berani mengendur sedikit pun. Di atas lembah kabut Pulau Bintang, satelit yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia tengah mengamati tempat ini dengan saksama. Tempat ini dipantau dengan tingkat presisi paling tinggi dari alam semesta yang jauh. Sekarang setelah kita tahu musuh akan muncul dari sini, lebih mudah untuk melakukan pengintaian. Kekuatan teknologi modern bukan hanya untuk pertunjukan. Pada tengah malam, saat paling gelap, mereka percaya bahwa pasukan Kekaisaran Wuluan kemungkinan besar akan muncul. Tiba-tiba, alarm berbunyi di stasiun pemantauan satelit di Kerajaan Huasu, dan semua staf menatap layar besar di depan mereka dengan saksama. Tiba-tiba, embusan angin kencang muncul dari kabut tebal, menghancurkan segalanya. Sekalipun mengetahui bahwa manusia tengah waspada terhadap mereka, orang-orang Kekaisaran Wuluan enggan tampil dalam bentuk penyembunyian apapun kali ini. Mereka memamerkan kekuatan militer mereka, karena kali ini, Marsekal Agung Kekaisaran Wuluanlah yang secara pribadi memimpin ekspedisi tersebut. Pemandangan ini disaksikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Di seberang lautan di Ville, Franklin, Kolombia, proyeksi tokoh politik yang mewakili berbagai negara bagian segera berkumpul bersama. Apakah mereka muncul? Monster dari bawah tanah? Ini pertempuran pertama antara manusia dan peradaban bawah tanah. Aku sungguh khawatir dengan hasilnya. Ekspresi mereka semakin serius. Meskipun sebelumnya mereka merupakan saingan kerajaan Huasu, kini, menghadapi ancaman dari luar manusia, tak seorang pun menginginkan kerajaan Huasu dikalahkan dalam pertempuran ini. Karena itu juga akan menandakan bahwa seluruh peradaban manusia akan menghadapi krisis yang luar biasa. Jauh di Eropa, di Istana Bavaria, markas besar Tahta Suci. Larut malam, Paus Alexander X sudah pergi tidur dan menerima berita itu dalam tidurnya. Ekspresi penuh arti tampak di wajah tuanya, dan sudut-sudut mulutnya yang merinding perlahan-lahan melengkung ke atas. Lalu ia benar-benar menyatukan kedua tangannya dan bergumam dengan suara teredam, "Beginilah cara semua makhluk menebus dosa mereka." Para dewa pada akhirnya akan menunjukkan belas kasihan kepada umat manusia melalui kehancuran, dan hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang dapat masuk surga. Sementara itu, di negara tetangga Huasu, para anggota tingkat tinggi aliansi Bharata semuanya gembira dan berseri-seri kegirangan saat menerima berita ini. Hebat! Kali ini, kerajaan Huasu akan menghadapi pukulan telak. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana perang mereka berlangsung, kita akan menjadi satu-satunya negara adidaya di Asia. Begitu orang-orang mereka terbunuh dalam pertempuran, tanah itu akan dimasukkan ke dalam wilayah aliansi Bharataku. Sekelompok petinggi Bharata merayakan kemenangan mereka. Namun, di antara kerumunan itu, ada satu orang dengan ekspresi khawatir. Tidak semua orang terbutakan oleh keuntungan jangka pendek. Pejabat kasta tinggi dari Bharata ini menyadari bahwa begitu kerajaan Huasu terdampak oleh peradaban bawah tanah. Oleh karena itu, Bharata yang secara geografis berbatasan dengan kerajaan Huasu, kemungkinan besar akan mengalami pukulan serupa dalam waktu dekat.
Dia memahami betul prinsip jika bibir hilang, gigi akan dingin. Namun melihat para pejabat bersorak gembira di sekelilingnya, ia akhirnya diam saja. Kebanyakan orang begitu asyik dengan gagasan bahwa musuh yang mereka bayangkan akan dikalahkan sehingga tak seorang pun mempertimbangkan apa ancaman sesungguhnya bagi mereka. Di kerajaan Huasu, alarm segera dibunyikan di semua wilayah utama. Mata Zhang Yi langsung menajam, dan dia mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya. Aku ingin tahu di mana mereka akan memilih untuk menyerang? Mungkinkah kota Tianhai? Namun saat berikutnya, dia dengan tegas berbalik, dan Youke berada tepat di belakangnya, memasuki ruang tamu bersamanya. Semua orang segera tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, Zhang Yi hanya menyatakan, berdasarkan skenario yang telah mereka latih berkali-kali, aksi. Mu Yan langsung membuka ruang bayangannya dan kemudian menempatkan semua orang kecuali Zhang Yi, Hua Hua, dan Liang Yu ke ruang alternatif. Lalu dia keluar dan mengamati semua orang yang ada di dalam benteng berbentuk bola itu. Orang-orang ini semuanya adalah elit yang dipilih oleh Zhang Yi dari berbagai tempat perlindungan sebelumnya. Ini termasuk anggota resmi dan cadangan pasukan bayangan, serta bakat-bakat elit seperti ilmuwan, insinyur, ahli kimia, dan ahli agronomi. Jumlahnya sekitar 1.000 orang. Adapun yang lainnya, Zhang Yi tidak punya waktu untuk mengurus mereka dan hanya bisa membiarkan mereka bersembunyi di pangkalan perlindungan 100 atau 200 meter di bawah tanah. Di sana, bahkan kematian karena cinta dapat menyelamatkan hidup mereka. Namun, jika perang meletus yang berpusat di kota Tianhai, pertempuran antara banyak epsilon masih dapat membunuh mereka. Zhang Yi tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya dapat berusaha sekuat tenaga menyelamatkan sejumlah orang dan menjaga api revolusi. Setelah melakukan semua ini, dia dan yang lainnya terbang ke udara. Di bawah kakiku terletak benteng Skycea yang besar. Zhang Yi menggunakan perangkat pintar untuk mengeluarkan perintah padanya. Mode transfer diaktifkan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Basis yang sangat besar, dimulai dari fondasinya, perlahan-lahan naik ke atas. Ternyata Zhang Yi telah mempertimbangkan untuk memindahkan seluruh tempat perlindungan sebelum membangun pangkalan ini, saat tempat ini masih menjadi tempat perlindungan. Saat itu, dia berpikir jauh ke depan, bahkan mempertimbangkan kemungkinan gletser mencair dan kota Tianhai tenggelam. Jadi sejak awal, tempat penampungan yang diinginkannya haruslah yang bergerak. Benteng Skycea yang dibangun kemudian mewarisi prinsip ini, dan tidak ditempatkan secara permanen di bawah tanah. Setelah mekanisme itu diaktifkan, seluruh benteng Tianhai terangkat. Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya untuk mengakses dimensi lain, melepaskan serangkaian fenomena besar yang berubah menjadi gerbang dimensi besar, perlahan-lahan menyerap seluruh benteng Tianhai. Benar saja, Zhang Yi telah bersiap melarikan diri bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sedangkan untuk senjata seperti Sky Cannon dan City Defense Sniper Rifle, dengan alternatif berupa penempatan satelit dan senjata penembak jitu berbasis ruang angkasa di wilayah Shengjing dan Donghai, maka senjata tersebut tidak lagi mutlak diperlukan. Benteng Skycea yang besar perlahan tenggelam ke dimensi alternatif. Zhang Yi menyembunyikannya jauh di dalam gerbang 3000 dimensi, untuk mencegahnya rusak dalam pertempuran berikutnya. Kemudian, dia mengatakan sesuatu di saluran obrolan grup masa perang kerajaan Huasu. Chaos, Mystic Maiden, Qionqi, persiapan pertempuran telah selesai. Di Star Island Fog Valley, para penjaga gerbang dunia bawah memimpin tim mereka, muncul secara terbuka dan langsung dalam kegelapan. Begitu mereka muncul, mereka langsung menuju kerajaan Huasu. Target, kota Tianhai. Di kuil Dewa Bumi yang baru dibangun di wilayah Shengjing, Guan Longyue, berpakaian hitam, duduk dengan tenang di kursi. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu wilayah mana yang menjadi target Kekaisaran Wuluan,
Atau apakah, seperti terakhir kali, ia akan menyerang seluruh kerajaan Huasu? Shang Daowen dan Zhong Yu berdiri di sampingnya. Di dalam kuil Dewa Bumi, 36 jenderal surgawi, bersama beberapa kapten pengawal raungan naga, semuanya hadir, termasuk Li Yangyang. Tian Jiexing Daiseng siap mengaktifkan kemampuannya kapan saja, untuk mentransfer semua pasukan tempur kerajaan Huasu secara real-time. Untuk menghadapi perang berskala besar ini, perlu mengirim orang untuk menghentikan penjajah sesegera mungkin. Jika tidak, penundaan sedikit saja dapat mendatangkan bencana besar ke suatu wilayah. Terus lacak lokasi mereka. Mereka bergerak terlalu cepat untuk dideteksi oleh senjata berbasis ruang angkasa. Untuk menyerang mereka dari jarak yang sangat jauh, seseorang harus mampu menahan dan mencegah mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Pihak lain masih bergerak, dan arah yang mereka tunjuk bukanlah barat laut, jadi kemungkinan besar menuju wilayah Laut Cina Timur dan wilayah Jiangnan. Apakah ada kemungkinan untuk melewati mereka dan melancarkan serangan mendadak ke wilayah lain? Tidak. Mengingat taktik ofensif Kekaisaran Wuluan, mereka tidak akan membiarkan satu pun rintangan lewat. Informasi intelijen dipertukarkan dengan cepat, dan malam ini, tidak ada seorang pun dari kekuatan besar manapun di planet ini yang bisa tidur. Thorperen Alexei Ivanov duduk dengan tenang di bawah atap, menghadapi angin dan salju, sambil menyeka sepasang kapak pemotong kayunya. Wajahnya tanpa ekspresi, tidak menunjukkan kegembiraan maupun ketakutan akan pertempuran yang akan datang. Ia tampak sangat kaku, tetapi ia adalah pria yang sangat dapat dipercaya. Di kota Tianhai, Newton, yang mengenakan baju zirah biru tua, memegang meriam tangannya yang besar dan tampak seperti manusia, The Atheist, di tangan kanannya, diikuti oleh ratusan anggota komando serigala laut, wajahnya muram saat ia menunggu serangan musuh. Target mereka adalah Tianjin Tianhai. Newton menatap langit malam yang jauh, angin dingin bertiup di sekujur tubuhnya dan mengacak-acak rambutnya yang tersisir rapi. Pada saat yang sama, bukan hanya satu orang yang menyadari hal ini. Mungkin semua orang mengerti bahwa target serangan kemungkinan besar adalah kota Tianhai atau Shengjing. Dilihat dari rute pihak lain, Shengjing jelas tidak mungkin, jadi itu pasti kota Tianhai. Aku memang telah menimbulkan terlalu banyak kebencian, membuat mereka ingin membunuhku. Tapi setelah berhasil bertahan hidup di dunia pasca-apokaliptik yang sulit ini sampai sekarang, apa menurutmu aku semudah itu dibunuh? Senyum dingin melengkung di sudut bibir Zhang Yi. Apakah kau takut? Takut. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi itu bukan sepenuhnya karena takut, ada juga kegembiraan. Pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai, dan adrenalin mulai dilepaskan dalam jumlah besar. Adrenalin adalah stimulan alami tubuh yang dapat melepaskan energi yang biasanya tidak tersedia. Wajar jika orang takut mati, tetapi hanya dengan bertarung seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup. Pasukan utama Kekaisaran Wuluan menyapu lautan bagai angin puyuh, langsung menuju kota Tianhai. Pada titik ini, target mereka tak lagi terbantahkan. Seluruh dunia memperhatikan tempat ini. Bahkan dalam cahaya neon yang jauh, dua sosok ilusi muncul, mengamati pergerakan di sana dari jauh. Apakah seseorang akhirnya kehilangan kesabaran dan hendak mengambil tindakan? Siapa mereka? Apakah mereka kenalan lama? Aku tidak tahu, ini aroma yang sangat asing. Apakah mereka termasuk yang menyerang kita? Siapa tahu? Itu sudah terlalu jauh di masa lalu, kita sudah lama melupakannya. Buku-buku sejarah waktu hampir terkikis. Baiklah, kalau begitu biarkan orang-orang pemberani itu mencoba peruntungan mereka dengan takdir. Di bawah langit malam, sebuah baju zirah hitam besar melintas, menimbulkan gelombang besar di seluruh lautan. Dengan derasnya arus deras membumbung tinggi ke angkasa. Bahkan makhluk-makhluk di lautan luas pun memilih untuk tetap diam karena merasakan tekanan yang kuat.
Shengjing. Daisheng bintang Tianjie sudah siap. Shang Daowen melambaikan tangannya dengan dingin. Teleportasi, mulai. Daisheng mengeluarkan 2 ekor kuda berlapis baja dari seragam tempurnya, melilitkannya di pinggangnya, lalu meletakkan tangannya di pelipisnya dan perlahan-lahan menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, serangkaian bintang yang menyilaukan muncul dalam pikirannya, yang merupakan koordinat spasial yang telah ditinggalkannya. Cahaya perak terpancar dari tubuhnya, secara bertahap menyelimuti semua orang yang hadir. Di kota Tianhai yang jauh, Zhang Yi telah mengumpulkan semua orang dan duduk dengan tenang di menara TV Tianhai, sebuah bangunan penting di kota Tianhai, menunggu kedatangan pasukan kawan dan lawan. Newton dan anak buahnya merupakan yang pertama tiba. Sering. Satu demi satu sosok muncul entah dari mana. Ke-36 Jenderal Surgawi hadir. Setelah mendarat, mereka langsung berhamburan ke segala arah bagai burung dan binatang buas. Kemudian dalam sekejap, para makhluk gaib dari berbagai daerah pun berdatangan ke area tersebut. Mereka masing-masing menemukan teman hidupnya, mata mereka tertuju tajam ke laut gelap di kejauhan. Angin malam menderu kencang, dan niat membunuh yang mengerikan mendekat dari jauh. Zhang Yi menyipitkan mata, menunggu sesuatu dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar di langit yang jauh, lalu jatuh ke lautan seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, seolah-olah 10.000 matahari muncul di laut pada saat yang sama, dengan cahaya yang mengerikan dan panas yang menyengat menyapu ke segala arah. Zhang Yi dan timnya telah melakukan persiapan sebelumnya, jadi mereka menggunakan helm taktis dari seragam tempur mereka untuk menghalangi cahaya yang menyilaukan. Di daerah yang sangat jauh, awan jamur raksasa perlahan naik ke langit, mencapai ketinggian 10.000 meter. Senjata terkuat umat manusia, Love Death, dan Love Death dengan hasil tertinggi yang saat ini ada dalam inventaris kerajaan Huasu, diluncurkan dari kota Blizzard di wilayah Jiangnan, langsung menuju area sejauh 500 mil laut dari pantai kota Tianhai. Kecepatan pasukan super Kekaisaran Wuluan memang cukup cepat, dan sangat sulit untuk menentukan lokasi pasti mereka menggunakan metode jarak jauh. Namun, rute dari laut ke kota Tianhai relatif mudah diprediksi. Love Death ini adalah hadiah ucapan selamat datang mereka untuk ras bawah tanah ini. Semoga saja ada pengaruhnya. Ini pertama kalinya kita menghadapi mereka menggunakan Love Death. Selama kita tidak bertempur di tanah air kita, mereka akan mengerti betapa hebatnya peradaban dan teknologi manusia. Han Shanzuo berkata dengan dingin, namun matanya penuh dengan harapan. Jika kita dapat memperoleh keuntungan sebelum pertempuran dimulai, itu akan ideal. Namun tidak lama kemudian, berita itu datang. Pasukan Kekaisaran Wuluan tidak mengalami korban jiwa dan sedang mendekati kota Tianhai. Meskipun diperkirakan bahwa Kekaisaran Wuluan akan datang dengan momentum yang kuat dan tidak akan ditangani dengan mudah. Namun, yang mengejutkan mereka, bahkan senjata terkuat di dunia manusia tidak berpengaruh pada mereka. Hati semua orang hancur. Seberapa kuatkah mereka? Han Shanzuo tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar kata-katanya yang agak sedih melalui saluran komunikasi, Li Changgong segera menegurnya. Apanya yang aneh? Mengingat tingkat peradaban Kekaisaran Wuluan, mereka pasti memiliki senjata yang tak kalah kuat dari Death of Love. Mampu memblokir serangan semacam itu adalah tindakan yang sangat masuk akal. Mendengar ini, jantung Zhang Yi berdebar kencang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apakah menurutmu mereka juga memiliki senjata pemusnah massal yang luar biasa itu? Tidak. Kalau mereka punya, mereka pasti sudah menggunakannya sejak lama. Shang Daowen berkata dengan yakin. Dia menaikkan kacamatanya. Atau, kalaupun mereka memilikinya, mereka tidak menggunakannya untuk tujuan yang tidak diketahui. Pohon teknologi itu sendiri adalah hal yang sangat menarik.
Jika kita mempertimbangkan tingkat teknologi dan persenjataan di dunia ini pada saat kelahiran Love Death, akan sulit membayangkan bahwa manusia dapat menciptakan senjata dengan kekuatan yang begitu merusak. Dan di lautan, setengah menit yang lalu, melihat meteor jatuh dari langit ke laut, pasukan kerajaan Uluwatu langsung meningkatkan kewaspadaannya. Karena telah menyusup ke wilayah manusia dalam waktu yang cukup lama, mereka tentu telah mendengar tentang senjata pemusnah massal yang mengerikan tersebut, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak siap sama sekali. Melihat ini, penjaga gerbang dunia bawah merogoh baju zirahnya dan mengeluarkan sebuah bola logam perak. Bola itu tampak seperti mainan, cukup kecil untuk dipegang dengan satu tangan, dan memiliki beberapa lubang di atasnya. Bahkan dia menunjukkan kehati-hatian yang cukup besar saat berhadapan dengan bola logam perak yang tidak biasa ini. Belum lagi para prajurit berbaju zirah perak di belakangnya, juga para komandan berbaju zirah hitam putih dan prajurit berbaju zirah biru, yang secara naluri ingin mundur. Penjaga gerbang dunia bawah memutar bola logam perak dan kemudian melemparkannya ke udara. Saat Love Death yang dahsyat itu turun, bola logam perak itu juga melepaskan kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, itu adalah energi yang bahkan lebih hebat dari Love Death, membentuk kanopi indah yang sepenuhnya mengisolasi kekuatan ledakan dari dunia ini. Ledakan yang mengerikan itu, bahkan dari jarak yang sangat jauh, memberikan tekanan yang luar biasa kepada semua orang luar lembah berkabut yang hadir. Generasi manusia ini sungguh memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini sangat kontras dengan sifat mereka yang rapuh dan lemah. Penjaga gerbang dunia bawah mendengarkan kata-kata Blood Tide dan bergumam, apakah generasi ini ras yang bijaksana? Mungkinkah ras Ihen, yang paling dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa? Dia menggelengkan kepalanya lagi pada titik ini. Tidak mungkin itu. Mereka terlalu lemah dan penuh kekurangan. Itu pasti akan gagal. Pedang raksasa itu melihat kekuatan yang dilepaskan oleh bola perak, dan kendalinya atas kekuatan itu jauh melampaui Love Death. Itulah mahakarya kerajaan Uluwatu. Marsekal, mengapa tidak menggunakan senjata kuno saja untuk memusnahkan negara itu? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tanya pedang raksasa itu. Sang penjaga gerbang alam baka menatapnya dengan dingin, tatapannya penuh peringatan, yang membuat pedang raksasa itu begitu ketakutan hingga ia segera menundukkan kepala dan meminta maaf. Kekuatan itu adalah akar dari segala kekacauan. Itulah sebabnya nenek moyang kita menyegelnya. Kita sudah mengambil risiko besar dengan muncul di dunia ini. Kalau kita melangkah terlalu jauh, kita mungkin akan musnah. Penjaga gerbang dunia bawah menatap cakrawala yang jauh dan mencibir. Untuk menghadapi mereka, tak perlu menggunakan kekuatan terlarang. Ikuti aku dan kita akan menghabisi mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, baju besinya melepaskan dorongan kuat, dan penjaga gerbang dunia bawah berubah menjadi badai yang mengerikan, langsung menuju ke kota Tianhai. Di kota Tianhai, semua pasukan siap tempur siap berangkat. Prajurit paling elit di setiap wilayah, setidaknya mereka yang memiliki level wakil kapten 9.000, memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan Komando Serigala Laut di Kolombia menyerahkan wewenang komando masa perang kepada Xiao Lai, seorang anggota unit bergerak, bernama Chiyu. Dia baru saja dipromosikan ke Epsilon, jadi dia ditugaskan memimpin tim untuk menahan sebagian besar prajurit armor biru. Xiao Lai tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan kemampuan Metal Frenzy miliknya, yang secara langsung meningkatkan persenjataan semua manusia super tingkat Epsilon yang hadir. Dengan kemampuannya, senjata di tangan Zhang Yi dan yang lainnya dapat ditingkatkan setidaknya 20%. Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu di garis depan. Setelah berbicara kepada semua orang, Xiao Lai segera memimpin anggota pasukan khusus menjauh dari garis depan. Dia tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran di tingkat Epsilon, dan misinya berakhir setelah dia meningkatkan persenjataannya. Dar!
Dari arah laut, guntur bergemuruh, tetapi tidak ada kilat di langit. Suara gemuruh itu adalah angin, tsunami. Di lautan, Kedelek dan Xuanwu telah memimpin sejumlah besar pasukan binatang laut, mengambang di air, menunggu untuk melakukan pertempuran sengit dengan pasukan laut musuh. Cakrawala yang jauh. Garis hitam besar dengan cepat mendekati kota Tianhai. Dengan menggunakan perangkat pintar di pakaian tempurnya, Zhang Yi dapat melihat dengan jelas apa itu. Tsunami. Tsunami besar, setinggi lebih dari 200 meter, menerjang dengan ganas ke arah ini dengan tujuan menghancurkan seluruh kota Tianhai. Dilihat dari ukurannya, tampaknya bukan hanya kota Tianhai yang akan ditelan kali ini, tetapi beberapa kota di sekitarnya juga akan kesulitan untuk lepas. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Saat ini, tidak ada waktu untuk berduka bagi mereka yang mungkin telah meninggal. Mereka harus melakukan segala daya mereka untuk mengalahkan musuh yang menyerang. Mereka sudah sampai, ayo kita mulai. Berdasarkan rencana pertempuran yang telah ditetapkan, semua orang dibagi menjadi tim-tim kecil dan bergerak ke posisi masing-masing dengan bantuan burung Hoopoe. Di lautan luar kota Tianhai, di atas gelombang hitam yang besar, sang penjaga gerbang dunia bawah turun ke kota dengan kehadiran yang tak terkalahkan, menunggangi gelombang raksasa itu. Dar! Seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar dari kota Tianhai, menuju langsung ke penjaga gerbang dunia bawah. Sang penjaga dunia bawah melihat ini, tetapi tidak gentar. Ia hanya mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya pelan, seolah mengusir nyamuk. Meriam surgawi, senjata yang cukup kuat untuk membuat manusia aneh berbaju zirah perak menjadi pucat, nyatanya berhasil ditangkis oleh penjaga gerbang dunia bawah dengan satu tangan. Kejadian itu tidak melukainya, bahkan tidak merusak baju besinya. Di titik tertinggi kota Tianhai, Zhang Yi dan Shang Daowen berdiri bersama. Zhang Yi memegang meriam tangan raksasa di tangannya, yang sudah mengeluarkan asap biru. Meskipun Sky Cannon sekali pakai menggunakan banyak bahan, ini adalah yang terbaik yang dapat dicapai mengingat portabilitasnya. Zhang Yi langsung menyimpannya di dimensi lain. Seperti yang kuduga, mereka ternyata lebih sulit dihadapi daripada yang kubayangkan. Matanya tertuju pada sosok berbaju besi hitam di kejauhan, dan dia berkata dengan suara berat. Sosok berbaju zirah hitam itu turun langsung ke kota Tianhai. Menatap kota dari atas, ia bisa dengan jelas melihat tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Namun Black Armor tidak menghiraukan tatapan semut-semut itu. Zhang Yi dan Shang Daowen berdiri dengan hati-hati di atas menara TV Tianhai, tatapan mereka setajam pedang. Keduanya waspada, menunggu musuh mereka masuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Black Armor mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Cahaya hitam yang hampir transparan meledak dari tinjunya, berubah menjadi bola raksasa yang jatuh ke tanah dalam sekejap. Energi besar itu langsung menyentuh tanah kota Tianhai. Pada awalnya tidak terjadi reaksi apapun. Kekuatan itu hanya tenggelam ke dalam bumi seperti halnya seekor lembu lumpur yang tenggelam ke dalam laut. Namun sesaat kemudian, suatu kekuatan dahsyat, dampak yang mengerikan dan menyesakkan, menyeruak keluar dari bawah bumi dan membumbung tinggi ke angkasa. Dari pantai tenggara kota Tianhai, bumi langsung terguling, dan tanah tebalnya terhempas seperti debu. Kekuatan ini datang dari arah laut dan langsung menuju ke barat laut seluruh kota. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil, dan napasnya menjadi lebih cepat. Karena pukulan dari penjaga gerbang dunia bawah, pangkalan Chaoyu yang terkubur dalam di sepanjang pantai laut Cina Timur hancur total. Pangkalan besar itu terguncang keluar dari kedalaman ratusan meter di bawah tanah, menampakkan diri sebagai bangunan besar yang terbuat dari beton bertulang. Kota Tianhai sekarang memiliki 3 pangkalan tersisa, dengan pangkalan Chaoyu terletak di tepi laut. Tanpa diduga, para penjaga gerbang dunia bawah mampu mendeteksi pergerakan di bawah bumi dan menggalinya keluar dari bawah tanah.
Zhang Yi menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia tahu seluruh pangkalan Chaoyu telah tamat. Di dalam pangkalan Chaoyu, puluhan ribu manusia masih bertahan hidup, dan Chen Jingguan memimpin sekelompok manusia super di sana, menunggu perang berakhir. Namun, satu-satunya nasib mereka sekarang adalah kematian. Zhang Yi merasa sedikit sedih, tetapi dia segera menyembunyikan emosi ini. Perang pasti berujung pada kematian. Jika ia dihantui kesedihan, ia dan rakyatnya akan mati dalam pertempuran berikutnya, dan seluruh kerajaan Huasu bisa runtuh. Di dalam pangkalan Chaoyu, yang telah diledakkan dari kedalaman bumi, jeritan ketakutan memenuhi udara. Sang penjaga gerbang alam baka hanya meliriknya, lalu mengulurkan jari-jari tangan kanannya, menyemburkan cahaya hitam tajam yang menembus lapisan pertahanan tebal itu. Seketika, gelombang air laut menyerbu dan menenggelamkan pangkalan Chaoyu dalam waktu kurang dari 5 detik. Puluhan ribu orang tewas dengan mudahnya di pangkalan Chaoyu. Semua orang menyaksikan kejadian ini, tetapi tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, dan tak seorang pun menawarkan diri untuk menyelamatkan mereka. Mereka harus bersabar, atau semua persiapan jangka panjang mereka akan sia-sia. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat senapan runduknya Lei Shu, mengarahkannya ke penjaga gerbang dunia bawah, dan melepaskan serangan kuat lainnya. Dar! Seberkas cahaya hitam menembus ruang dan mengunci kepala penjaga gerbang dunia bawah. Akan tetapi, pukulan sebesar itu tidak ada apa-apanya bagi penjaga gerbang dunia bawah yang sangat kuat dan mengerikan itu. Wajahnya ditutupi topeng hitam tebal, jadi ekspresinya tidak jelas, tetapi matanya jelas menampakkan ekspresi mengejek yang kuat. Suara mendesing. Alih-alih menghindari serangan Zhang Yi, dia malah menyerangnya langsung. Cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuhnya dan menghantam serangan Zhang Yi, benar-benar menghancurkannya. Dia begitu cepat sehingga Zhang Yi hampir tidak bisa melihatnya sekilas dan hanya bisa menggunakan kemampuan prediktif menelusuri jalur semua hal untuk memprediksi gerakan selanjutnya. Sangat cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius dan langsung mengaktifkan akselerasinya sendiri sebesar 100x. 2 detik kemudian, sosok penjaga gerbang dunia bawah muncul di depan Zhang Yi dan Shang Daowen. Menghadapi keduanya, dia melepaskan pukulan sederhana namun kuat dengan sikap yang sangat mendominasi. Metode serangan yang paling sederhana, namun paling ganas. Cahaya hitam yang dahsyat dan tak tertandingi meledak dari tinjunya, membentuk bintang hitam besar di langit, yang kemudian jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhang Yi dan Shang Daowen baru saja menyaksikan kekuatan serangannya. Itu adalah kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan area dalam radius 100 mil dengan satu pukulan. Bahkan sekarang, meskipun keduanya telah mencapai level White Chariot, kekuatan serangan mereka masih jauh tertinggal. Selain itu, bukan hanya tenaganya yang sangat besar, tetapi kecepatannya juga tak terbayangkan cepatnya. Jika Zhang Yi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka portal dimensi dan melarikan diri. Hentikan dia! Zhang Yi berteriak keras, tatapan matanya tajam. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan 3.000 gerbang dimensi dari berbagai fenomena alam semesta tidak lagi membentuk penghalang tetap di sekelilingnya, tetapi malah memblokirnya sepenuhnya. Cahaya putih melesat ke langit dari tubuh Shang Daowen. Itu adalah kekuatan mentalnya yang tak tertandingi, pikiranku abadi. Kekuatan psikis yang kuat membentuk penghalang, yang bersama dengan gerbang dimensi Zhang Yi, menghalangi bintang gelap yang sangat besar. Sebuah bintang hitam besar turun seketika, menghancurkan ratusan gerbang dimensi Zhang Yi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ekspresi Zhang Yi berubah. Dia tahu penjaga gerbang alam baka itu sangat kuat dan telah melakukan banyak persiapan. Tetapi ketika mereka bentrok lagi, dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan makhluk mengerikan ini. 2 tahun lalu, selama pertempuran di Star Island Fog Valley,
Penjaga gerbang dunia bawah bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Tunggu. Shang Daowen berkata kepada Zhang Yi dengan suara yang dalam, mereka berdua adalah kekuatan pertahanan utama dalam pertempuran ini. Jika pertahanan mereka ditembus dengan mudah, seluruh rencana akan hancur. Aku tahu. Zhang Yi berteriak pelan, dan saat bintang gelap terus jatuh, matanya mulai memancarkan cahaya kacau dalam pola spiral berbeda di kiri dan kanan. Sumber kekuatan manusia super adalah diri mereka sendiri. Tubuh manusia adalah harta yang tak ternilai, dan kekuatan hati manusia bahkan lebih tak terbatas lagi. Oleh karena itu, daripada mencari kekuatan yang lebih besar dari dunia luar, lebih baik temukan terlebih dahulu potensi batinmu sendiri. Inilah yang Zhang Yi petik dari The Philosophy of Mind karya Wang Shouren. Waktu berkuasa, ruang berkuasa. Dan seberapa dahsyatkah gabungan kekuatan waktu dan ruang? Zhang Yi secara bertahap membangkitkan kekuatan waktu dan ruang, tetapi di masa lalu, dia menggunakan keduanya secara terpisah dan tidak pernah berpikir untuk menggabungkan kedua kekuatan tersebut. Baru setelah ia mencapai level kereta perang hitam dan memperoleh studi pikiran, ia mulai perlahan mengembangkan keterampilan kombinasi ini. Tentu saja, mungkinkah kita melihat menembus lintasan waktu, dan juga menelusuri asal-usul segala sesuatu? Jika memungkinkan, bukankah kita mengembalikan segala sesuatu ke asal-usulnya? Termasuk serangan musuh. Menghadapi serangan yang sangat kuat dari penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi akhirnya mengungkapkan kemampuannya untuk menyatu dengan waktu dan ruang. Matanya berkilauan dengan cahaya yang berputar ke berbagai arah, dua kekuatan bercampur menjadi satu dan mengunci serangan dari langit. Pembalikan waktu. Sebuah kekuatan tak terlihat terpancar dari matanya. Tidak ada ledakan kekuatan super yang memukau dan spektakuler, tetapi serangan penjaga gerbang dunia bawah yang jatuh dari langit seolah dilenyapkan oleh sesuatu dalam sekejap, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ini adalah kemampuan baru Zhang Yi, pembalikan waktu, yang dapat membalikkan aliran serangan musuh dan menetralkan semua serangan mereka. Jika seseorang lebih lemah dari Zhang Yi, jurus ini dapat langsung meniadakan kemampuannya. Namun, saat berhadapan dengan penjaga dunia bawah yang luar biasa kuat, ia hanya bisa melemahkan kekuatan serangannya. Namun, Zhang Yi telah mencapai tujuannya. Setelah menyerap esensi Ruan Ping dan baju besi perak guntur, indeks kekuatan super Zhang Yi mencapai 28.000 poin. Hal ini karena waktunya masih relatif singkat, dan kekuatan yang telah tertanam dalam tubuhnya perlahan-lahan akan menyatu dengan Zhang Yi pada tahun-tahun mendatang. Meski begitu, kekuatan tempurnya yang hampir setara dengan uskup putih, dan keterampilan baru yang baru saja dikuasainya, akhirnya memungkinkannya untuk bergabung dengan Shang Daowen untuk memblokir serangan dari penjaga gerbang dunia bawah. Zhang Yi dan Shang Daowen bertukar pandang, dan raut lega terpancar di mata mereka. Meskipun para penjaga gerbang dunia bawah di hadapan mereka memang sangat kuat, mereka tidak sepenuhnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sang penjaga gerbang dunia bawah sendiri tampaknya tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan dihalangi oleh dua manusia. Dia menyilangkan lengannya dan menatap mereka dengan penuh minat, tatapannya tertuju pada Zhang Yi. Waktu dan ruang, dua kekuatan dahsyat, terpusat pada satu orang. Bahkan di klan Wuluan kami, orang jenius sepertimu sangat sedikit. Dia berbicara kepada Zhang Yi dengan suara rendah seperti suara manusia. Sayangnya, kau bukan salah satu dari kami. Jika kau selamat hari ini, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengubahmu menjadi boneka perang. Zhang Yi teringat mantan musuhnya, Raja Naga Langit. Penampilannya yang aneh dan raut wajah sedih dan putus asa sebelum kematiannya masih menjadi mimpi buruk Zhang Yi. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan berteriak pada penjaga gerbang dunia bawah. Apakah kau benar-benar mengira kemenangan sudah dalam genggamanmu? Sang penjaga gerbang dunia bawah mencibir. Kau sudah berjuang keras dan hanya berhasil menangkis satu seranganku yang asal-asalan.
Apa kau puas dengan dirimu sendiri? Baginya, itu hanya pukulan biasa. Meskipun penampilan Zhang Yi dan Shang Daowen memang cukup mengesankan, namun itu seperti seekor semut kecil yang selamat dari manusia yang menginjaknya. Tidak, efek yang kita inginkan telah tercapai. Bibir Zhang Yi perlahan melengkung membentuk senyuman. Dia tidak pernah begitu sombong hingga berpikir bahwa dia dan Biksu Daowen mampu menghentikan dewa jahat yang menakutkan di depan mereka. Sementara itu, melihat bahwa penjaga gerbang dunia bawah telah dituntun ke jantung kota Tianhai, Hou Tu, yang duduk di kereta yang melaju melalui kehampaan halus, berbicara perlahan. Mari kita mulai. Para anggota Tiangang, yang telah tersebar ke berbagai daerah di sekitar kota Tianhai, menutup mata mereka tanpa ragu setelah menerima perintah, dan menenggelamkan tubuh mereka ke dalam bumi seperti pilar batu. Pemimpin geng surgawi, Song Ming, seorang pria berusia 40-an dengan jenggot kecil, menangkupkan kedua tangannya dan mengaktifkan kemampuannya. Ini jelas sesuai dengan 8 trigram, dan secara diam-diam sesuai dengan 9 istana. Dengan bantuan Zhuge Liang, formasi ini tidak akan menjebak ribuan pasukan, tetapi hanya satu musuh dalam genggamannya. Di wilayah Shengjing, yang paling elit di antara pengawal naga adalah 36 jenderal surgawi. Unit khusus ini dipimpin oleh Song Ming, bintang surgawi, yang memiliki kemampuan luar biasa, formasi 9 istana 8 trigram. Dengan menggabungkan kekuatan 36 jenderal surgawi, kemampuan formasi penjebakan berbasis aturan dapat dibentuk, menyegel semua musuh dalam labirin. Namun, kemampuan ini memiliki kelemahan besar, memerlukan partisipasi sejumlah besar manusia super dan mereka tidak dapat bergerak saat diaktifkan. 36 orang ini mungkin bisa menjebak satu epsilon sendirian. Namun, jika kau menjebak penjaga gerbang dunia bawah, kau dapat dengan mudah dibunuh oleh kemampuan serangan area luas lawan. Namun, jika mereka digabungkan dengan pasukan pemenggal kepala 5 orang milik Zhang Yi, mereka dapat memperoleh hasil yang luar biasa. Formasi 9 istana dan 8 trigram muncul saat kekuatan bintang surgawi diaktifkan. Dalam sekejap, langit di atas kota Tianhai berubah warna, dan awan gelap tebal menyebar, langsung menyelimuti seluruh kota. Segala sesuatunya diselimuti kabut dan tak terlihat. Hanya bintang surgawi sendiri yang dapat memahami pergerakan dalam formasi tersebut. Formasi 8 trigram dapat menjebak ribuan pasukan, dan menggabungkan formasi perangkap dan labirin. Musuh di dalamnya akan tersesat dan membuat kesalahan dalam persepsi ruang mereka. Penjaga gerbang dunia bawah melihat perubahan aneh di dunia, tetapi tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, ia menjawab dengan pertanyaan yang cukup menarik. Oh? Ia tampak menemukan kegembiraan dalam menyaksikan manusia-manusia kecil ini berjuang demi kehidupan mereka. Hidup begitu berharga, bahkan semut pun menghargai kehidupan mereka sendiri. Tapi, katanya sambil merentangkan tangannya, semakin kau berjuang, semakin besar pula kenikmatan yang kurasakan saat menghancurkan sebuah peradaban. Energi hitam yang mengerikan dengan cepat muncul dari lengan penjaga gerbang dunia bawah. Saat itu, ia tampak seperti malaikat maut humanoid, siap melepaskan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya kapan saja. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar deru kereta api. HM? Penjaga gerbang dunia bawah, yang awalnya bermaksud melancarkan serangan membabi buta ke daerah sekitar dan langsung memusnahkan penyusun susunan, tiba-tiba merasakan aura bahaya yang samar. Suara aneh itu membuatnya waspada. Secara naluriah, dia melayangkan pukulan keras ke area di sebelah kiri depannya. Kabut tebal pun tersapu, dan sebuah white chariot besar muncul di kehampaan, melesat di udara. 4 sosok tampak jongkok atau berdiri di atas kereta. Kekacauan Zhang Yi, Gouchen Agung Li Changgong, Dewa Guntur Perun Alexei Ivanov, dan Xitigarbha Shang Daowen. Di dalam kereta, seorang gadis berpakaian hitam duduk di dekat jendela,
memegang pedang ukir dan memahat garis besar penjaga gerbang dunia bawah. Menghadapi tebasan dominan penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi tidak bergerak. Sebaliknya, Li Changgong, yang terlemah di antara mereka, menyerbu ke depan dan dengan suara wus, menghunus pedang panjangnya yang berkilau langsung dari pinggangnya. Akulah kehendak surga. Semua benda di dunia akan terbelah dua oleh pedangku. Pedang Li Changgong mengiris langit, dan serangan dominan penjaga gerbang dunia bawah langsung hancur ketika berhadapan dengan aturan absolut yang tidak dapat dipecahkan ini. Filosofi Zhang Yi adalah bahwa pertahanan mutlak adalah serangan terbaik. Li Changgong, di sisi lain, memiliki pandangan sebaliknya, meyakini bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik. Kemampuannya, jika digunakan dengan benar, dapat menghasilkan efek yang sangat kuat. Inilah mengapa dia tetap dimasukkan ke tim pemusnahan meski dia hanya punya indeks kekuatan super sebesar 18.000 poin. Li Changgong mengayunkan pedangnya melintasi langit, langsung menebas serangan penjaga gerbang dunia bawah. Setelah melakukan gerakan pertama, Zhang Yi dan Shang Daowen dengan hati-hati memposisikannya di belakang yang lain. Meskipun kekuatan serangannya dahsyat, pertahanannya sangat lemah, membuatnya mudah dibunuh oleh para penjaga gerbang dunia bawah. Li Changgong, yang sangat bijaksana, bersembunyi di balik kelompok itu, senyum tersungging di bibirnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi keheranan muncul di mata penjaga gerbang dunia bawah. Seranganku benar-benar diblokir? Hal ini tampaknya di luar imajinasinya, tetapi dia segera memahaminya. Sepertinya orang itu punya semacam kemampuan untuk meniadakan serangan. Dia menatap Li Changgong di kereta dan berbicara perlahan. Tapi semua ini hanyalah perjuangan yang sia-sia. Kekuatan hitam yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi 100.000 pedang tajam yang memenuhi seluruh langit. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke kereta, dan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menghujani, langsung menuju Zhang Yi dan yang lainnya. Li Changgong tercengang. Serangan sepadat itu, aku tak mungkin bisa menghentikannya sendirian. Dan begitu salah satu pedang itu jatuh, kekuatan mengerikan yang dikandungnya cukup untuk membunuhnya seketika. Kereta hantu, pindah. Shang Daowen berbicara perlahan. Wus! Kereta hantu itu melaju melewati kehampaan, dan tepat saat hujan pedang hitam yang menutupi langit hendak jatuh, kereta itu menghilang ke dalam kabut seperti hantu. Dar! Hujan pedang yang mengerikan jatuh ke tanah kota Tianhai, tanpa ampun menghancurkan daratan dan segala sesuatu di tanah. Para penjaga gerbang dunia bawah tidak melihat tanda-tanda kereta api, mereka juga tidak dapat merasakan adanya fluktuasi di ruang angkasa. Apakah dia pengguna kemampuan tipe luar angkasa? Dia benar. Masinis kereta hantu itu tak lain adalah Sky Star Daisheng. Dia telah mengisi kota Tianhai dengan koordinat spasial. Dengan bantuan formasi 9 istana 8 trigram ini, ia dapat menggunakan kemampuannya untuk membuat kereta berjalan melewati kehampaan dan langsung berteleportasi ke lokasi lain. Hal ini untuk menghindari serangan dari penjaga gerbang dunia bawah. Meskipun semua orang berhasil menghindari serangan mengerikan dari penjaga gerbang dunia bawah, mereka masih terguncang oleh kekuatannya. Kekuatannya benar-benar berbeda dari kita. Bagaimana mungkin kita bisa menahannya? Li Changgong mengutarakan keraguannya. Zhang Yi berkata, jangan khawatir, bahkan di darat, makhluk setingkat ini akan menghadapi keterbatasan yang signifikan. Setidaknya, mereka tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan mereka tidak akan bisa bertahan lama di sana. Sejak awal, tujuan kami bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menundanya cukup lama. Tatapannya menjadi gelap, dan seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia berkata, dan jika benar-benar sudah sampai pada titik tidak bisa kembali, kita masih punya satu trik terakhir untuk dicoba. Tepat ketika pangkalan Chaoyu hancur,
Zhang Yi telah menginstruksikan Yang Xinxin untuk memberitahu dua pangkalan utama lainnya agar segera meninggalkan kota Tianhai. Bahkan tempat perlindungan bawah tanah tidak lagi aman. Hanya dengan melarikan diri dari kota Tianhai mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena perang yang akan datang, aku khawatir setiap jengkal tanah di seluruh kota Tianhai akan mengalami nasib yang sama seperti ladang yang dibajak. Dimengerti, saudara? Yang Xinxin secara langsung memberitahu kepala pangkalan Qingpu dan Yang Sheng saat ini. Xing Tian, Xiao Honglian, dan yang lainnya telah dibawa ke ruang bayangan Mu Yan oleh Zhang Yi, sementara kedua pangkalan tersebut untuk sementara dikelola oleh orang lain. Tempat perlindungan sudah tidak aman lagi. Mundur segera, dan selagi musuh teralihkan, larilah ke utara. Kita harus cepat. Kalau tidak, semua orang akan mati. Nada bicara Yang Xinxin dingin. Dia tidak peduli dengan kehidupan atau kematian orang lain. Dia hanya mengikuti perintah saudaranya dengan ketat. Setelah mengetahui pangkalan Chaoyu telah hancur dan semua orang tewas, kepanikan mulai menyebar di antara kedua pangkalan tersebut. Akan tetapi, baik Zhang Yi maupun orang lain tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Untungnya, pangkalannya sudah dipersiapkan dengan baik, dan ada cukup banyak mobil salju yang tersedia. Berdasarkan pengaturan komandan sementara, sejumlah besar orang melarikan diri ke kota-kota lain di utara. Pada kereta hantu ini, Houtu dengan hati-hati mengukir boneka kayu para penjaga gerbang dunia bawah. Pada saat ini, dia telah mengambil rupa sebagai penjaga gerbang dunia bawah. Kekuatan jalan surgawi telah digunakan untuk mengamati bentuknya. Houtu mencengkeram boneka itu erat-erat, matanya berkilat dengan cahaya gelap. Boneka kecil dengan karakter yang sangat jahat. Menyebabkan kerusakan di mana-mana, rantai dia. Begitu dia selesai berbicara, boneka di tangannya terjatuh ke tanah, dan di bawah kakinya, kereta itu berubah menjadi jurang yang gelap. Boneka itu jatuh ke dalamnya tanpa mengeluarkan suara. Burung Hoopoe mengemudikan kereta, melanjutkan perjalanannya melalui kehampaan, dentingan rantai bergema di telinganya. Dua iblis raksasa, ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih, berdiri dari gerbong. Di hadapan tubuh mereka yang besar, seluruh kereta tampak seperti mainan. Melihat ini, Zhang Yi dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih berharap. Houtu akhirnya bergerak. Zhang Yi pun sangat ingin melihat seperti apa kekuatan yang dimiliki orang legendaris nomor 1 di kerajaan Su Tiongkok ini. Wus! Kereta hantu muncul kembali dari kehampaan, dan ketidakkekalan hitam dan putih tiba di hadapan para penjaga gerbang dunia bawah melalui rantai takdir. Penerapan 6 jalan reinkarnasi memiliki keterbatasan spasial. Akan tetapi, dengan kemampuan burung Hoopoe, Houtu dapat menjelajah kehampaan secara terus-menerus, menjaga para penjaga gerbang dunia bawah tetap dalam jangkauannya tanpa dapat mengetahui lokasinya dan langsung terbunuh. Tubuh bagian bawah ketidakkekalan hitam dan putih agak ilusif, tetapi tubuh besar mereka mulai mengelilingi penjaga gerbang dunia bawah dari kiri dan kanan. Sang penjaga gerbang dunia bawah merasakan suatu kekuatan takdir mengunci dirinya, dan tanpa ragu, ia menyerang dua dewa iblis raksasa itu. Kedua tinju yang diselimuti baju zirah itu memancarkan energi dahsyat dan menghantam langsung ke arah ketidakkekalan hitam dan putih. Dua sinar cahaya menembus kekosongan dan bahkan menyebar melampaui formasi Bagua, menyebabkan lautan bergolak. Akan tetapi, mereka tidak punya cara untuk menghadapi kedua dewa iblis itu. Ketidakkekalan hitam dan putih mengikat tubuhnya dengan rantai pengikat jiwa, dan dari awal hingga akhir, penjaga gerbang dunia bawah tidak memiliki cara untuk melawan. Rasa terkekang yang berat menyelimuti tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar terikat oleh belenggu yang tidak bisa dihindari. Kekuatan kutukan? Aku mengerti. Penjaga gerbang dunia bawah tertawa. Kemampuan kekanak-kanakan seperti itu tak berarti bagiku. Sekalipun aku dibelenggu 1000 belenggu,
Aku tetap tak terkalahkan di kolong langit. Setelah Houtu selesai melakukan semua itu, ia berkata dengan tenang kepada Zhang Yi dan yang lainnya, hanya ini yang bisa kulakukan untuk saat ini. Sisanya terserah kalian. Menurut rencana kita, yang perlu kulakukan hanyalah membuatnya berdarah untuk pertama kalinya. Maka pertempuran akan berakhir. Saat kota Tianhai diselimuti kabut, pasukan elit Kekaisaran Wuluan, yang mengikuti dari dekat penjaga gerbang dunia bawah, juga tiba di kota Tianhai. Melihat kabut tebal di hadapan mereka langsung menyadari bahwa ini adalah metode yang sudah disiapkan sebelumnya oleh manusia. Bagaimana mereka bisa menduga bahwa kami akan menyerang kota itu? Lelaki berbaju besi perak raksasa itu bertanya dengan bingung. Saat dia berbicara, dia hendak berlari ke dalam kabut. Namun seseorang dengan cepat menghentikannya. Ini aneh sekali. Manusia itu makhluk yang sangat licik. Karena mereka sudah mengambil begitu banyak tindakan pencegahan, pasti ini ditujukan pada kita. Jangan masuk dulu. Komandan hitam putih, yang memiliki kemampuan badai, terbang maju. Menghadapi kabut tebal yang menyelimuti seluruh kota, ia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba melepaskan angin kencang yang mengerikan. Badai besar turun dari langit ke bumi, berputar seperti naga raksasa sebelum menghantam kabut kota Tianhai. Namun kabut yang seharusnya tertiup menghilang tidak menunjukkan reaksi apapun. Ini bukan kabut biasa, tetapi manifestasi kekuatan. Blood Tide Silver Armor berjalan mendekat, melambaikan tangannya di tengah kabut, tetapi mendapati kabut itu tidak bergerak sama sekali. Apa ini ringan? Giant Blade bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masuk? Sebelum dia sempat selesai berbicara, sebuah serangan tajam tiba-tiba menembus udara dari jauh. Api keemasan yang melesat langsung ke arah tubuhnya. Kuek-kuek, pedang raksasa itu tiba-tiba berbalik dan membelah api yang membakar di udara dengan satu serangan. Api jatuh ke laut, dan air laut dalam radius lebih dari 10 mil laut langsung mendidih. Jauh di angkasa, seekor gagak emas mengepakkan sayapnya. Matanya penuh kebencian saat menatap bilah pedang raksasa itu. Di punggungnya berdiri Chen Xuanba, Kaisar Hitam, mengenakan seragam militer hijau tua dengan lengan disilangkan. Matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Dari arah lain, pasukan sekutu mutan yang telah menunggu pertempuran ini, semuanya muncul. Blood Tide berkata dengan suara pelan, "Bagus sekali, sekarang mereka semua ada di sini. Rencana serangan mendadak kita gagal kali ini." Meski berkata demikian, tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran dalam nada bicaranya. Karena Marsekal Agung mereka secara pribadi memimpin serangan dalam pertempuran ini, tidak ada kemungkinan untuk kalah. Giant Blade mencibir dan mengangkat pedang besar di tangannya. Mereka tiba tepat waktu, jadi kita tidak perlu repot mencari semuanya. Kita bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. Satu perang saja dapat menghancurkan sebuah negara. Giant Blade mengangkat pedang di tangannya, mengarahkannya ke Han Shanzuo dan Chen Xuanba di langit yang jauh. Kedua orang itu lolos dari cengkeramanku terakhir kali. Kali ini aku sendiri yang akan membunuh mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang langsung ke arah mereka berdua. Dengan letnannya, Komandan Hitam Putih Frost mengikuti dari dekat. Di lautan, raungan monster laut bergema terus-menerus. Duo Xuanwu dan Kadiles mengamati keempat binatang laut berbaju perak dengan niat predator. Monster laut itu mencibir. Diprovokasi oleh manusia sedemikian rupa, ia bertekad untuk membuktikan kewibawaan suku Wuluan yang tak tergoyahkan dalam pertempuran ini. Mengaum. Ia meraung ke langit, dan gelombang suara menyebar di sepanjang permukaan laut, membentuk tsunami besar yang menyapu keluar. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi seekor monster laut merah tua raksasa dan menghantam lautan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, menuju langsung ke arah Xuanwu dan Cardilas bersama wakil komandannya.
Kedua prajurit berbaju zirah perak telah memilih lawan mereka. Sementara para manusia super sangat terkoordinasi dalam memimpin mereka ke area di luar kota Tianhai, dengan tujuan menciptakan kesempatan bagi Zhang Yi dan anggota pasukan pemenggal kepalanya untuk menahan para penjaga gerbang dunia bawah. Di sisi lain, setelah Jue Guo dan Luo Zhuo bergabung, dia berubah menjadi bentuk sempurna dari penguasa hutan mayat, tetapi menghadapi asap dengan penampilan Fajra yang murka. Akhirnya, Newton dan Billy the Kid lah yang menarik Blood Tide ke kota pesisir tetangga. Silver Armor dan anak buahnya sangat menyadari niat manusia. Namun mereka tidak peduli sama sekali, karena di mata mereka, sangatlah bodoh bagi manusia biasa untuk ingin bermusuhan dengan Grand Marshal mereka. Setelah tiba di kota Linhai, Blood Tide berbaju perak dan Komandan Hitam Putih Mind mengejek duo Newton dan Billy the Kid, dengan mengatakan, "Betapapun kuatnya perlawanan kalian, kalian tidak akan bisa menghentikan kami menghancurkan bangsa ini." Akhirnya sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Ekspresi Newton dingin. Oh, ia menaikkan kacamatanya, cahaya dingin berkilat di lensanya. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Ini soal kekuatan. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana sia-sia. Bagi kalian manusia, kami, suku uluan, bagaikan dewa. Blood Tide mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Newton. Kau akan segera menyadari betapa konyolnya tindakanmu. Newton tetap diam, tetapi malah mengangkat meriam tangan besar dan aneh di tangan kanannya. Maaf, tapi aku seorang ateis. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik pelatuknya, dan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meledak. Para mutan tingkat Epsilon telah memilih lawan mereka, dan ratusan mutan berbaju biru yang tersisa pun tidak tinggal diam. Melihat kota luas yang diselimuti kabut, salah satu kapten menganalisis medan dan membuat penilaian. Meskipun musuh telah menciptakan medan ini, ia tidak dapat melukai Marsekal Agung kita yang tak terkalahkan, tetapi kita harus bertindak secepat mungkin di darat. Sekarang, segera bersihkan semua area di sekitar kota ini. Hancurkan mutan atau perangkat yang menciptakan area berkabut ini. Ratusan individu dengan tingkat keterampilan 9.000 atau lebih tinggi hanyalah prajurit junior di pasukan lembah kabut. Tapi kalau melihat dunia manusia, maaf, mereka semua adalah individu kuat setingkat pemimpin tim investigasi. Tanpa campur tangan mutan tingkat Epsilon, mereka bisa menyapu bersih seluruh area. Pada saat ini, Xiao Lai muncul di hadapan mereka, memimpin hampir semua individu luar biasa di seluruh kerajaan Huasu dengan skor 9.000 atau lebih tinggi. Sekarang, kita telah menguasai medan perang ini. Xiao Lai memegang tombak hitam besar di tangannya, tatapannya yang dingin menyapu semua prajurit berbaju besi biru. Dia mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke prajurit berbaju besi biru di depannya, dan menarik pelatuknya. Senjata yang ditingkatkan oleh Metal Frenzy dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, bahkan pistol paling biasa sekalipun. Terlebih lagi, kehadiran kapal perusak kelas Epsilon di medan perang seperti itu pada dasarnya merupakan pukulan yang menghancurkan. Akan tetapi, pembunuhan yang diantisipasi tidak terjadi. Tepat saat serangannya hendak mendarat, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul dari air laut, memancarkan cahaya hitam, dan menangkis serangan Xiao Lai. Setelah Xiao Lai melihat dengan jelas sosok besar itu, pupil matanya mengerut, dan dia diliputi rasa terkejut. Tubuh besar itu, bentuk yang indah dan halus bagaikan porselen, jelas merupakan naga biru legendaris yang telah mati dalam pertempuran. Naga biru itu tidak lagi seperti dulu. Kini warnanya benar-benar hitam, mempertahankan wujud dewa naga berlapis air lemah yang sangat besar. Namun matanya penuh dengan keganasan, tanpa emosi manusiawi apapun. Melihat ini, wajah Xiao Lai langsung menampakkan kemarahan yang tak terkendali. Seperti dia, King Long adalah seorang prajurit yang berusaha keras melindungi negaranya di tahun-tahun setelah kiamat.
Dia bisa menerima Qinglong tewas dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa menerima penghinaan dari musuh setelah kematiannya. Naga biru, biar aku yang mengantar perjalanan terakhirmu. Saat Xiao Lai mengalirkan kekuatan supernaturalnya ke tombak hitam di tangannya, wujud tombak itu mengalami perubahan yang luar biasa, berubah menjadi tombak berbentuk naga aneh yang menempel di lengannya. Dia mengangkat tombak naganya tinggi-tinggi dan meraung, "Saudara-saudara, ikuti aku. Bunuh sampah mutan ini." Raungan yang memekakan telinga meletus saat pasukan elit dari seluruh wilayah kerajaan Huasu menyerbu ke arah prajurit mutan berbaju besi biru. Di tengah medan perang di kota Tianhai, Houtu menggunakan kekuatan jalan Dewa Surgawi untuk memberikan kutukan pada penjaga gerbang dunia bawah. Kekuatan kutukan ini akan menyebabkan manusia super manapun di bawah level Black Chariot langsung kehilangan kemampuan bertarungnya jika terkena dampaknya. Namun, para penjaga gerbang dunia bawah tampaknya hampir tidak terpengaruh. Pandangannya menyapu kehampaan, menunggu kereta hantu muncul dari kehampaan sambil mencoba menemukan jalan keluar dari labirin ke segala arah. Tetapi saat ini, di mata Zhang Yi dan yang lainnya, dia hanyalah seekor lalat tanpa kepala. Meski ia pikir ia terbang dalam garis lurus, ia sebenarnya hanya berputar-putar saja. Yang paling mengerikan, formasi ini tidak hanya menyerang segala arah, tetapi juga area di sekitarnya. Bahkan mencoba menerobos ke langit akan sia-sia. Ini formasi jebakan sederhana. Untuk melarikan diri, satu-satunya cara adalah membunuh orang-orang di kereta hantu, lalu menyingkirkan batu fondasi formasi 36 Jenderal Surgawi. Kereta hantu itu muncul kembali, melaju melewati kehampaan pada sudut yang menentang hukum fisika. Zhang Yi dan Shang Daowen memimpin, menggunakan gerbang dimensi dan penghalang psikis untuk mengambil posisi bertahan. Orang yang bertanggung jawab atas serangan utama adalah Alexei Thorperen. Pria yang biasanya pendiam ini dulunya hanyalah seorang penebang kayu biasa di sebuah ladang es Arktik. Namun, setelah kiamat, ia mengalami pertumbuhan yang mencengangkan dan sekarang menjadi tokoh utama dalam Pantheon Fremont. Kemunculan kereta hantu itu sangat tiba-tiba. Para penjaga gerbang dunia bawah tidak dapat memprediksi dari arah mana kereta hantu itu akan tiba-tiba muncul, tetapi Zhang Yi dan yang lainnya sudah bersiap dengan baik. Saat kereta muncul, Alexei mengangkat dua kapak pemotong kayu raksasa di tangannya. Raungan yang dalam seperti suara beruang keluar dari tenggorokannya, dan gelombang kekuatan supernatural langsung meletus dari tubuhnya, berubah menjadi kilat perak yang tak tertandingi terangnya, yang menyelimuti seluruh kereta hantu. Dar! Guntur bergemuruh di angkasa ketika sambaran petir menyambar dan mendarat di kapak perangnya yang terangkat. Petir itu menyambarnya, melekat pada tubuhnya, menyebabkan tubuhnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat jelas, sedemikian rupa sehingga seragam tempurnya yang sederhana meledak terbuka, memperlihatkan otot-ototnya yang begitu kekar hingga menakjubkan. Ini adalah kemampuan Alexei, tiran, gaya bertarung milik bangsa prajurit, yang selalu paling sederhana, paling heroik, dan menggembirakan. Bahkan saat menghadapi makhluk seperti dewa yang indeks kemampuannya saat ini mungkin setinggi 40.000 poin, dia masih mengayunkan kapak perangnya tanpa rasa takut. Dengan tangan kanannya, dia mengayunkan kapak perangnya ke bawah dari kejauhan, dan sambaran petir besar berubah menjadi bilah kapak berbentuk bulan sabit, membelah ke arah kepala penjaga gerbang dunia bawah. Li Changgong bersembunyi di belakang Zhang Yi, siap bekerja sama dengan mereka untuk melancarkan serangan mematikan kapan saja. Kau hanya butuh satu kesempatan. Ketika Zhang Yi memadukan kemampuannya, ia dapat melakukan pembunuhan penembak jitu jarak jauh. Sekalipun mereka tidak dapat membunuh penjaga gerbang dunia bawah, itu tidak masalah. Tujuan mereka selalu sederhana. Belilah waktu yang cukup dan tunggulah datangnya pembalasan ilahi. Buat dia berdarah pada tetes pertama, lalu gunakan kekuatan Houtu untuk mengutuknya sampai mati. Menghadapi kapak perang yang sangat besar dan menggelegar,
Sang penjaga gerbang dunia bawah mengangkat kepalanya dan dengan lembut melambaikan tangan kirinya. Suara mendesing dia menghancurkan Thunder Axe yang besar itu hanya dengan satu tangan. Alexei kemudian mengayunkan kapak perang tangan kirinya secara horizontal ke arah pinggangnya. Tetapi kapak itu juga diblok oleh penjaga gerbang dunia bawah dengan satu tangan. Mata Alexei menyala-nyala karena marah. Baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Oh! Kedua lengannya, yang hampir 2 kali lebih tebal dari paha Zhang Yi, mengayunkan kapak perang petir dengan liar. Sulit membayangkan kapak perang seberat itu diayunkan begitu liar hingga menimbulkan bayangan. Dar! Kerak! Guntur bergemuruh di seluruh angkasa, kilatan petir yang dahsyat bagaikan ular yang meraung, menerjang ke arah penjaga gerbang alam baka. Li Changgong mencengkeram gagang pedangnya erat-erat dengan tangan kanannya. Sudah dalam posisi iaijutsu, telah bersiap sejak lama, hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan yang mematikan. Namun sang penjaga gerbang dunia bawah, menghadapi serangan ini tampak agak jengkel dan melambaikan tangannya. Gelombang energi hitam terpancar dari tubuhnya dan langsung menyapu keluar ke segala arah. Serangan membabi buta. Itu menghancurkan petir Alexei secara langsung dan kemudian menuju ke kereta hantu. Zhang Yi cepat-cepat memanggil. Suara mendesing. Kereta hantu itu lenyap ke dalam kehampaan dan menuju ke lokasi lain. Namun, di pusat kota Tianhai, sebuah lubang runtuhan raksasa berdiameter puluhan kilometer muncul kembali. Jika hal ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi seluruh kota Tianhai akan menjadi tanah tandus yang sunyi, tanpa jejak peradaban manusia. Zhang Yi hanya bersyukur karena ia telah membuat persiapan sebelumnya dan menyingkirkan benteng Tianhai. Kalau tidak, bahkan benteng yang terbuat dari batu penghalang pun mungkin akan sulit menahan serangan penjaga gerbang dunia bawah. Pengguna kemampuan tipe luar angkasa tidaklah buruk. Meskipun serangannya berulang kali gagal, sang penjaga gerbang dunia bawah tetap tenang, mengelus dagunya dengan penuh minat saat ia menganalisis situasi dengan sikap acuh tak acuh. Mereka kaburkan? Aku bukan pengguna kemampuan luar angkasa, jadi aku tidak bisa memastikan lokasi persis mereka. Lalu mengapa tidak menghancurkan saja semua yang terlihat? Dia mengangkat kepalanya, tidak lagi memilih mencari arah dalam kabut, tetapi malah diam-diam menunggu serangan berikutnya tiba. Apa yang harus kita lakukan? Serangan kita seperti menggelitiknya. Katanya kita akan menang kalau bisa membuatnya berdarah setetes saja. Tapi sekarang rasanya seperti mimpi. Zhang Yi berkata sambil mengerutkan kening. Kesenjangan kekuatan memang terlalu besar. Sekalipun kita memiliki semua keunggulan waktu dan lokasi, akan sulit untuk mencapainya. Shang Daowen juga harus mengakui hal ini. Namun, ia langsung menambahkan, setidaknya untuk saat ini, kita belum menempatkan diri sepenuhnya dalam posisi pasif. Meskipun dia masih waspada terhadap kekuatan surgawi dan belum mengerahkan seluruh kekuatannya, kita harus memanfaatkan celah ini untuk membuatnya berdarah. Kereta hantu itu melintasi kekosongan kota Tianhai, tetapi pada kenyataannya, ia tetap berada di dalam batas kota dan tidak dapat menyimpang terlalu jauh. Jika tidak, kemampuan Houtu akan menjadi tidak berguna. Kekuatan kutukan saja tidak dapat memberikan batasan berarti kepada para penjaga gerbang dunia bawah. Meskipun level pertama Celestial Path tidak menyebabkan kerusakan langsung, kekuatan pengikat yang diberikannya sangatlah penting. Tanpa kendala ini, risiko Zhang Yi dan yang lainnya terbunuh seketika akan meningkat secara signifikan. Ayo ciptakan kesempatan. Sekarang aku sadar bahwa satu-satunya cara untuk melukai penjaga gerbang dunia bawah adalah melalui Gouchen. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Li Changgong di belakangnya. Li Changgong tampak agak malu. Ia ingin sekali menunjuk dirinya sendiri dan memasang ekspresi bingung. Aku akan bertindak jika aku yakin ada kesempatan. Butir-butir keringat dingin tanpa disadari menetes di pipinya.
Jika kau membiarkannya mendekati pria berbaju besi hitam, dia akan langsung terbunuh tanpa menyadarinya. Apakah mereka dapat bertahan hidup tergantung pada seberapa baik Zhang Yi dan Shang Daowen mempertahankan diri. Zhang Yi mengembuskan napas basi, tatapannya menajam. Ayo kita mulai. Kita harus membuatnya berdarah secepat mungkin. Kalau tidak, begitu kesabarannya habis, kita akan benar-benar kehilangan kesempatan. Para penjaga gerbang dunia bawah tidak menggunakan kekuasaan mereka sama sekali. Zhang Yi telah mempelajari hal ini ketika ia berperang melawan Dewa Matahari di negara Neon. Ketika makhluk bawah tanah bergerak di darat, mereka harus membatasi kekuatan mereka sendiri. Begitu batasannya dilanggar, perangkat itu akan dihancurkan oleh suatu kekuatan misterius dan dahsyat. Tidak seorang pun tahu pada level berapa batas ini berada. Itulah sebabnya Dewa Matahari Sarang terbunuh oleh petir surgawi setelah ditunda oleh Zhang Yi selama beberapa waktu. Para penjaga dunia bawah saat ini, yang tidak menyadari batasan aturan, secara bertahap melepaskan kekuatan mereka. Selama periode ini, Zhang Yi dan timnya harus berusaha sekuat tenaga. Wus! Kereta hantu melaju melewati kehampaan, bersiap muncul kembali di hadapan penjaga gerbang dunia bawah. Zhang Yi berkata melalui saluran komunikasi, "Ayo mulai. Taktik kita akan segera berlaku. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi penghuni permukaan di dunia." Saat itu tengah malam, dan langit redup, tetapi para manusia kadal mampu melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas berkat kepekaan mereka terhadap cahaya dan perlengkapan tempur canggih mereka. Di luar kota Tianhai, sebuah sepeda motor perak terparkir di tengah salju. Deng Shentong, mengenakan seragam tempur perak dengan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, bersandar di sepeda motor, menunggu aba-aba seseorang. Setelah menerima sinyal dari Zhang Yi, dia tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Dia berdiri dari sepeda motor, menatap langit yang gelap, lalu tersenyum sambil perlahan menggenggam kedua tangannya. Sekarang setelah dia mencapai level Y, kekuatannya masih belum cukup untuk memasuki medan perang utama. Namun, berkat informasi yang diberikan oleh Totoro, Zhang Yi menemukan peran pentingnya dalam pertempuran ini. Cahaya hangat segera muncul dari telapak tangan Deng Shentong. Seluruh tubuhnya putih keperakan, semurni malaikat. Cahaya menerangi ruang gelap di sekelilingnya. Dia perlahan membuka tangannya, dan sebuah bola perak kecil melayang dari telapak tangannya, memancarkan cahaya lembut. "Majulah, bintang Dao Surgawi." Deng Shentong mengangkat tangannya, dan bola putih kecil namun padat itu dengan cepat terbang ke langit dan melayang di atas kota Tianhai. Saat itu malam, dan tidak ada bulan di langit. Bola perak kecil itu memancarkan cahaya keperakan, seperti bulan perak yang tergantung di langit. Kemunculan cahaya yang tiba-tiba menerangi seluruh kota Tianhai, termasuk daerah sekitarnya. Semua orang secara naluriah melihat ke langit. Makhluk gaib di Kekaisaran Wuluan tidak tahu apa ini, tetapi Newton, para kardinal, dan yang lainnya tersenyum penuh arti saat melihat pemandangan itu. Rasakan kedengkian para penghuni permukaan, wahai kadal. Bola perak kecil, yang memancarkan cahaya perak lembut, tiba-tiba menjadi sangat panas, lalu meledak dengan cahaya yang sangat terang dalam sekejap. Bulan keperakan berubah menjadi matahari yang besar dan menyala-nyala, menyala dengan hebat di langit, panasnya yang terik dan sinar ultravioletnya yang kuat menyapu ke segala arah. Dahulu tidak ada matahari di langit, tetapi kini matahari muncul, dan matahari itu adalah matahari yang terik, bahkan lebih mengerikan daripada matahari terpanas di siang hari di tengah musim panas. Deng Shentong berdiri di tanah, kekuatan perak terpancar dari tubuhnya dan terhubung dengan matahari besar di langit dengan cara yang halus. "Silakan, Zhang Yi. Sisanya terserah padamu." Deng Shentong berkata sambil tersenyum. Ketika cahaya ultraviolet yang sangat panas ini menyapu bumi,
Semua manusia kadal yang bermandikan sinar matahari merasakan seolah-olah tubuh mereka akan terbakar. Meskipun mereka mengenakan baju zirah tercanggih milik Kekaisaran Wuluan yang dapat menahan sinar ultraviolet. Cahaya yang terang benderang dan fakta bahwa baju zirah tersebut tidak dapat sepenuhnya menghalangi sumber cahaya, tetap membuat mereka merasa seolah-olah melangkah ke dalam api yang berkobar. Apa ini? Beberapa prajurit berbaju besi perak merasa sulit untuk tetap tenang. Mereka tidak dapat mengangkat kepala untuk melihat langsung ke arah matahari yang terik di atas. Di sisi manusia, persiapan sudah dilakukan. Pakaian tempur dilengkapi dengan langkah-langkah untuk menghindari cahaya yang kuat, dan kacamata pelindung bahkan diganti dengan kacamata hitam. Bintang jalan surgawi Deng Shentong dapat mencakup area hingga ribuan kilometer. Meskipun tidak dapat membunuh mutan lembah kabut secara langsung, ia secara langsung memberikan keuntungan besar bagi para prajurit manusia di seluruh medan perang. Sang penjaga gerbang dunia bawah secara naluriah mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari yang jatuh dari langit. Kabut mengaburkan cahaya, dan cahaya yang tersebar membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam tungku perapian, yang menurutnya sangat tidak nyaman. Trik macam apa ini? Konyol sekali. Penjaga gerbang dunia bawah menegurnya dengan ringan. Pada saat itu, kereta hantu itu bergemuruh kembali. Begitu dia mengangkat tangannya untuk melindungi matanya dari matahari, Zhang Yi melancarkan serangannya terlebih dahulu. Dia membuka tangan kanannya dan mengepalkannya menjadi cakar, seolah-olah ingin menghancurkan musuh di depannya, dan berteriak dengan ganas, "Pemurnian alam dewa, hancurkan!" Suatu kekuatan dahsyat menghantam penjaga gerbang alam baka, seakan hendak menghancurkan dagingnya hingga menjadi gumpalan. Kekuatan yang mengerikan itu menghantam penjaga gerbang dunia bawah, menyebabkan tubuhnya bergoyang sedikit dan otot-ototnya menegang. Oh, jadi itu alasan mereka melancarkan serangan itu? Menarik, tapi tidak ada gunanya. Sang penjaga gerbang alam baka mencibir. Dia merasa sangat konyol melihat semut-semut itu bertarung mati-matian melawannya. Salah satu gerakan mematikan Zhang Yi mendarat padanya tanpa merusak sedikit pun ototnya. "Maaf, kau bukan targetku." Zhang Yi malah tertawa. Sang penjaga gerbang dunia bawah tiba-tiba menyadari baju zirahnya telah hancur dengan suara kerak. Baju zirah di lengan kanannya terlepas dengan suara berderak. Itu terkena sinar matahari. Baju zirah di lengan penjaga gerbang dunia bawah hancur oleh pembersihan alam ilahi milik Zhang Yi. Seperti yang telah diprediksi Zhang Yi. Para prajurit Kekaisaran Uluwatu yang kekuatannya begitu tangguh, ternyata tidak perlu mengenakan baju zirah lengkap. Salah satu alasan utamanya sama dengan perjalanan Zhang Yi ke laut dalam dan langit. Mereka belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan permukaan saat ini, dan salah satu fungsi lapisan pelindung adalah untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan ini. Zhang Yi hampir tidak dapat melukai penjaga gerbang dunia bawah, namun dia dapat menghancurkan baju zirahnya. Benar saja, kulit merah yang terpapar berubah dengan cepat setelah terkena sinar ultraviolet yang kuat, berubah menjadi merah tua dan timbul bercak-bercak besar bintik merah tua. Sukses! Ini persis seperti yang terlihat. Zhang Yi berkata dengan penuh kegembiraan. Namun, tak lama kemudian, bagian dari baju zirah penjaga gerbang dunia bawah memanjang dan memperbaiki sendiri baju zirah yang hilang di lengannya. Baju zirah ini punya kecerdasan yang luar biasa, bahkan bisa memperbaiki diri sendiri. Tapi, kalau kita manfaatkan kesempatan ini dan melancarkan beberapa serangan lagi, kita pasti akan baik-baik saja. Li Changgong berkata dengan gembira. Zhang Yi mengerutkan kening, mengetahui dalam hatinya bahwa tidak akan mudah lagi menemukan kesempatan lain untuk menyerang penjaga gerbang dunia bawah. Lagi pula, hampir mustahil bagi seorang ahli yang tak tertandingi untuk menderita kerugian dua kali di tempat yang sama. Bagaimanapun, Zhang Yi bertekad untuk mencobanya. Kesengsaraan pemurnian alam ilahi sudah dipersiapkan,
hanya menunggu energi terkumpul sepenuhnya sebelum melancarkan serangan kedua. Namun kali ini, penjaga gerbang dunia bawah tidak memberi mereka kesempatan lagi. Dia melirik lengannya dan berkata dengan tenang, "Oh, jadi itu yang kau rencanakan. Menarik. Semut pun punya kecerdasan. Tapi itu tidak cukup untuk menghadapiku." Dia mendongak ke arah Zhang Yi dan yang lainnya, yang sedang menaiki kereta hantu dan melewati penjaga gerbang dunia bawah. Rasa bahaya melintas dalam benak Zhang Yi, dan dia langsung berteriak, "Sembunyi!" Dai Sheng segera mengaktifkan kemampuannya, mengirim kereta hantu ke lokasi lain. Penjaga gerbang dunia bawah tetap bergeming. Fase penyelidikan awal sudah berakhir. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main membosankan ini denganmu. Kereta hantu tersebut memberikan Zhang Yi dan timnya kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak, dengan tujuan untuk mengejutkan mereka. Namun, setelah trik yang sama gagal beberapa kali, makhluk kuat seperti penjaga gerbang dunia bawah secara alami menemukan kelemahannya. Meskipun kereta hantu muncul dan menghilang secara misterius, bukankah cukup jika kita memanfaatkan momen singkat kemunculannya untuk melancarkan serangan? Tatapannya menyapu ke segala arah. Karena kita tidak bisa menentukan lokasinya, kenapa tidak hancurkan saja semuanya? Dia mengangkat tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan energi yang mengerikan mengembun di telapak tangannya, membentuk bola hitam dan padat. Bintang kehancuran. Setelah mengeras, bola energi hitam itu tiba-tiba meledak dari telapak tangannya dan dengan santai diluncurkan tepat di depannya. Tekanan yang mengerikan itu langsung menyebar dalam bentuk kipas, menyapu semua yang ada di depannya. Kabut yang terbentuk oleh formasi itu tidak dapat dipatahkan, tetapi kota Tianhai, yang tersembunyi di dalam formasi 9 istana dan 8 trigram, berhasil menahan dampak yang cukup besar. Bumi hancur berkeping-keping, dan dampaknya meluas hingga puluhan kilometer, menyebabkan tanah bergetar hebat. Sementara itu, di dua kamp pengungsian utama yang terletak di barat laut dan timur laut, puluhan ribu orang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Merasakan fluktuasi yang disebabkan oleh kekuatan yang mengerikan itu, mereka semua ketakutan dan dipenuhi kegelisahan. Apakah dunia akan hancur? Seseorang berteriak ketakutan. Lari! Lari ke kota Jianghua. Tinggal di sini berarti mati. Cepat! Cepat! Para prajurit di dalam tempat perlindungan berteriak, mendesak mereka yang sudah ketakutan untuk segera pergi. Kehidupan manusia tidak bernilai apa-apa dibandingkan rumput. Tidak ada seorang pun yang peduli terhadap kehidupan mereka lagi. Sementara itu, serangan penjaga gerbang dunia bawah bagaikan badai dahsyat, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia berdiri di udara, terus-menerus meluncurkan bintang-bintang pemusnah ke ruang angkasa di sekitarnya. Metode serangan yang luar biasa kuat ini menjadi sekadar serangan biasa di tangannya. Satu demi satu, tubuh energi hitam dilepaskan, dan seluruh kota Tianhai langsung dipenuhi lubang. Satu-satunya kabar baik adalah Zhang Yi dan timnya telah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Itulah sebabnya mereka membujuknya ke pusat kota Tianhai. Jika tidak, serangannya kemungkinan besar akan mengenai 36 jenderal surgawi di perbatasan kota Tianhai, sehingga menyebabkan formasi itu menghilang. Namun, terus seperti ini sama sekali bukan solusi. Tak lama lagi, dia akan menemukan masalahnya. Dan hanya masalah waktu sebelum formasi ini hancur. Kita harus mengambil tindakan dan menundanya. Shang Daowen berkata dengan suara yang dalam. Agar formasi 9 istana 8 trigram berhasil menjebak penjaga gerbang dunia bawah, kerja sama mereka sangat penting. Kalau tidak, 36 jenderal surgawi itu paling-paling hanya dapat memukau para penjaga gerbang dunia bawah dengan formasi mereka yang seperti labirin. Bagaimana kita harus menanggapinya? Bisakah kita menahan serangannya? Li Changgong berkata sambil mengerutkan kening.
Strategi menyerang bertahannya memang dapat menghalangi serangan target tunggal para penjaga gerbang dunia bawah. Akan tetapi, bahkan akulah takdirnya pun menjadi tidak berdaya menghadapi serangan-serangan yang tidak pandang bulu dan berjangkauan luas seperti itu. Mereka hanya akan mempunyai kesempatan untuk menang jika mereka diberi kesempatan untuk mendekat dan menyerang penjaga gerbang dunia bawah. Jika tidak, campur tangan mereka sekarang tidak akan berarti apa-apa. Kita harus menemukan kelemahannya sesegera mungkin. Begitu dia beradaptasi dengan lingkungan permukaan dan mulai menyerang dengan kekuatan penuh, kita semua akan mati. Shang Daowen berkata dengan suara yang dalam. Zhang Yi tetap diam. Jika ia menghadapi situasi seperti itu, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membawa orang-orang menjauh dari medan perang. Kita bisa mencoba lagi. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berbicara. Kereta hantu terus-menerus berpindah-pindah di antara berbagai simpul spasial untuk menghindari berada di area tertentu dan ditemukan oleh penjaga gerbang dunia bawah. Semua orang memandang Zhang Yi, bertanya-tanya apa solusinya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, Zhang Yi tidak dapat lagi menahan kekuatannya. Ayo coba lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan serangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada yang sangat serius. Shang Daowen dan Li Changgong tampak terkejut, dan Alexei menatap Zhang Yi cukup lama, matanya memancarkan cahaya aneh. Hei, Lao Zhang, jangan bercanda seperti itu. Kekuatan orang itu setidaknya 10.000 poin lebih tinggi darimu. Apa kau benar-benar percaya diri? Zhang Yi tidak pernah bertarung dalam pertarungan yang tidak ia yakini dapat dimenangkannya. Tidak ada waktu untuk omong kosong. Singkatnya, Shang Daowen akan memberiku penghalang psikis untuk mendukungku. Aku akan menangkis serangannya. Dia sudah tahu metode serangan kita. Kalau kita menunjukkan wajah kita, dia mungkin akan langsung tahu. Ambil kesempatan ini dan temukan cara untuk menyerangnya. Setidaknya, hancurkan armornya. Zhang Yi menggertakkan giginya dan berkata dengan tatapan tajam, bahkan hiu putih besar pun menjadi ikan yang lemah dan tak berdaya di darat. Para penjaga dunia bawah tak mampu melawan hukum alam. Menghancurkan seluruh armor hitamnya dan memaparkan tubuhnya pada sinar ultraviolet akan memberi mereka peluang menang yang lebih besar. Kau punya nyali, sobat. Li Changgong jarang mengagumi orang lain, tetapi kali ini, dia memuji Zhang Yi dari lubuk hatinya. Cukup omong kosongnya, Tian Jiexing, bersiaplah untuk memindahkan kereta hantu. Di pergelangan tangan Zhang Yi, gelang perak itu langsung berubah bentuk, dan sulur-sulur perak yang meliuk berubah menjadi pedang panjang, yang ujungnya menembus lengannya, menyedot kekuatan darinya. Baik. Di dalam kabin masinis kereta hantu, Tian Jiexing Daiseng, mengenakan seragam pilot, menatap tajam ke depan. Kemampuan supranaturalnya aktif dan dia telah mengunci koordinat area di sekitar penjaga gerbang dunia bawah dalam pikirannya. Suara mendesing. Kereta hantu muncul dari udara dan bergemuruh melewati kehampaan. Saat kereta itu muncul, penjaga gerbang dunia bawah, yang membombardir apapun yang ada di jalurnya, berhenti sejenak. Tanpa ragu sedikit pun atau bahkan berbalik, dia hanya mengarahkan tangan kanannya ke arah kanan. Bintang kehancuran. Sebuah tembakan meriam yang kuat dan merusak menyapu seluruh ruang tempat kereta hantu itu muncul. Zhang Yi berdiri di bagian depan kereta, merasa gugup sekaligus gembira, mengeluarkan kemampuan supernaturalnya sepenuhnya. Dengan teriakan rendah, pedang berbentuk pohon di tangan kanannya tiba-tiba meletus, terbelah dari ujung pedang bagai bunga yang sedang mekar. Bang! Pedang yang tersembunyi di pohon langsung berubah menjadi puluhan ribu tanaman merambat perak, yang menutupi area seluas tidak kurang dari 30 km radiusnya. Pedang pohon, setingkat Ipsilon, sekarang tumbuh pada tingkat yang mengerikan dan memiliki ketahanan yang luar biasa. Yang terpenting, ia sendiri berubah dari manusia super, dan sebagai tanaman,
ia memiliki kompatibilitas dan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Zhang Yi menyuruh Lu Keran memasukkan logam Yi ke dalam pedang di pohon. Hal ini semakin meningkatkan ketangguhan dan ketajamannya. Tanaman merambat ramping yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat saling terkait dan bergabung, menjalin jaring perak besar di depan seluruh kereta hantu. Tanpa ragu sedikit pun, Shang Daowen segera memperkuat jaring Zhang Yi dengan penghalang energi mentalnya. Pada saat yang sama, Zhang Yi melepaskan miriad fenomena dan mengaktifkan kemampuan time reversal. Hanya untuk memblokir satu serangan dari penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dar! Tubuh energi hitam itu menghantam jaring, menyebabkan jaring berlapis-lapis yang besar itu runtuh dalam sekejap, dengan setiap tanaman merambat tiba-tiba menegang. Suara tanaman merambat patah terus terdengar, dan jaring itu hampir putus sepenuhnya. Jaring raksasa itu terentang hingga batasnya, seolah-olah akan putus kapan saja. Namun setelah kebuntuan kurang dari 2 detik, ia akhirnya mampu menahan kekuatan penuh penjaga gerbang dunia bawah. Bahkan penjaga gerbang dunia bawah pun tidak menduga hal ini, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ayo kita lakukan. Zhang Yi telah mengeluarkan banyak energi untuk memblokir serangan lawan, dan sisanya harus diserahkan kepada Li Changgong dan Alexei. Memanfaatkan kesempatan ini, kereta hantu itu melintasi kehampaan, seketika bergerak dari jarak 4 atau 5 km dari penjaga gerbang dunia bawah, hingga mendekati jarak 1 km darinya. Di sini, pedang Li Changgong dapat menyerang tubuh penjaga gerbang dunia bawah, dan kapak perang Alexei dapat memanggil petir untuk menyerangnya. Oh! Di mata Alexei, kilat perak menyambar liar. Sebagai tiran petir, ia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi dan, dengan lengannya yang tebal, yang telah mengeras karena menebang kayu seumur hidup, memanggil gemuruh guntur, mengarahkannya ke kepala penjaga gerbang dunia bawah. Mata sang penjaga gerbang Hades menyipit. Serangan Alexei tepat waktu, terjadi di saat yang sama persis dengan serangannya sendiri. Akan tetapi, ia tetap tidak bergerak, malah cahaya gelap yang mengerikan memancar dari tubuhnya dan menyambar ke segala arah. Meteorit. Cahaya hitam menyambar dan menghalangi kapak perang petir milik Alexei. Klik. Kapak perang raksasa itu membelah bola energi gelap, dan kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan dahsyat. Namun, masih ada celah besar antara kekuatan Alexei dan kekuatan sang penjaga gerbang dunia bawah. Thunder Axe hancur dalam waktu kurang dari setengah detik. Raungan. Alexei semakin marah. Ia tak tahan serangannya diabaikan, jadi ia pun menebas dengan tangan kirinya. Kedua sambaran petir itu menyambar energi bintang kegelapan dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi tidak mampu menghancurkannya. Sebaliknya, petir itu langsung menghancurkan energi bintang kegelapan. Pada saat itulah Alexei membuat gerakan yang mengejutkan. Dia benar-benar melompati kereta hantu dan melompat ke arah penjaga gerbang dunia bawah. Tindakan ini mengejutkan Shang Daowen dan rekan-rekannya. Mereka tahu bahwa tanpa perlindungan kereta hantu, menghadapi para penjaga gerbang dunia bawah sama saja dengan bunuh diri. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa ini adalah gaya bertarung Alexei, menyerang maju tanpa ragu-ragu, menghadapi kematian untuk hidup. Sebagai anggota bangsa yang suka berperang, dia tidak pernah takut mati, dan tidak pernah pula menunjukkan sifat pengecut saat menghadapi musuh yang kuat. Semakin kuat musuh, semakin gila dia. Ini adalah asal-muasal kemampuan tiran. Kerak! Kilatan petir yang mengerikan jatuh dari langit, dan Alexei meraung, matanya dipenuhi kilat dan amarah yang hebat. Dia menggenggam kapak perangnya dengan tangannya yang kuat dan mengayunkannya dengan keras ke penjaga gerbang dunia bawah. Serangan berkekuatan penuh Thor menghantam bintang kegelapan, penjaga gerbang Hades. Pada saat ini,
Zhang Yi dan Shang Daowen dengan jelas melihat bahwa serangan putus asa mereka memang telah menembus sudut pertahanan penjaga gerbang dunia bawah yang tampaknya tidak terpecahkan. Pertahanannya telah ditembus. Namun, Alexei sendiri tidak dalam kondisi prima setelah serangan ini. Benturan keras menyebabkan tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah mengucur dari mulutnya. Zhang Yi menggeram, serang. Shang Daowen mengangkat tangan kanannya dan menggunakan telekinesis untuk menyeret tubuh Alexei menuju kereta hantu. Tindakan Alexei tidaklah gegabah. Ia melakukannya hanya untuk menciptakan peluang, sama seperti Zhang Yi. Ciptakan kesempatan bagi Li Changgong untuk bergerak tanpa tekanan apapun. Di antara semuanya, hanya kemampuannya yang tak terpecahkan yang benar-benar dapat melukai penjaga gerbang dunia bawah. Zhang Yi dan Alexei bertarung dengan sekuat tenaga untuk memblokir dua serangan dari penjaga gerbang dunia bawah untuknya. Dan Li Changgong tentu saja tidak berani melewatkan kesempatan bagus ini. Dia telah mempersiapkan diri untuk posisi Iaido sejak lama, dan kecepatan dia menghunus pedangnya tidak terbayangkan. Suara mendesing. Pedangnya benar-benar terhunus, bagaikan pita putih salju yang melesat lurus ke arah penjaga gerbang alam baka, diarahkan ke poros tengahnya, dengan tujuan membelahnya menjadi dua. Pada saat ini, penjaga gerbang dunia bawah akhirnya merasakan sedikit bahaya. Hal ini membuatnya tak percaya. Bagaimana mungkin manusia lemah ini bisa menyakitinya? Tetapi cahaya pedang yang mendekati tubuhnya dalam sekejap memiliki aura yang dapat menghancurkan segalanya. Menghadapi serangan ini, penjaga gerbang dunia bawah baru saja berhadapan dengan Zhang Yi dan Alexei, dan tubuhnya belum kembali ke posisi pertahanan normalnya. Jadi, saat pedang itu hendak menyerang, dia membuat suatu gerakan. Dia memutar tubuhnya sedikit ke samping di udara. Pedang Li Changgong memang sudah cukup cepat, tetapi gerakannya tampak lebih cepat lagi, begitu cepat sehingga tak seorang pun bisa melihat sosoknya dengan jelas. Pupil mata Zhang Yi dan yang lainnya menyipit tajam, mata mereka dipenuhi penyesalan dan kebencian yang tak terlukiskan. Alexei, yang telah berjuang mati-matian, sudah terluka parah dan batuk darah. Melihat hal ini, ia dipenuhi rasa tak berdaya. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Para penjaga dunia bawah memiliki kemampuan sederhana dan tanpa hiasan, tanpa fitur-fitur mewah. Namun, seringkali hal-hal paling sederhana itulah yang paling sulit dihadapi. Karena dia hampir tidak memiliki kelemahan. Baik dalam pertarungan jarak dekat maupun serangan jarak jauh, kekuatan mereka sungguh mengerikan tak tertandingi. Dia berhasil menghindari pukulan fatal itu dengan sempurna, hanya beberapa milimeter. Perasaan putus asa dan tak berdaya menyelimuti hati setiap orang. Bagaimana seharusnya seseorang melawan musuh sekaliber ini? Zhang Yi merasa berat hati. Apakah ini berarti kita akan menggunakan jurus terakhir itu? Namun, bisakah gerakan itu benar-benar membunuh monster yang begitu menakutkan? Jika itu pun gagal, seluruh kerajaan Huasu akan hancur total. Tepat pada saat itu, suara renyah menarik perhatian semua orang. Kerak! Zhang Yi tiba-tiba mendongak dan melihat baju zirah penjaga gerbang dunia bawah telah retak. Tidak, lebih tepatnya, pelindung dadanya terpotong dengan rapi dan jatuh ke tanah. Kita tidak gagal. Dia tidak menghindari setiap pukulan. Shang Daowen berkata dengan penuh semangat. Li Changgong tertawa gembira. Sedikit lagi, dan aku akan memukulnya. Hanya butuh setetes darah untuk kemenangan kita. Sang penjaga gerbang alam baka menatap pelindung dadanya yang robek. Bagian besar pelindung dada dipotong dengan rapi. Fungsi perbaikan sendiri tidak dapat digunakan terus-menerus, lagi pula, bahannya terbatas. Tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang membawa banyak pakaian tempur cadangan. Sinar ultraviolet yang kuat dari langit menyinari dadanya, menyebabkan kulitnya berubah warna secara nyata.
Itu seperti manusia yang berdiri di kawah gunung berapi. Bahkan manusia yang paling bugar secara fisik tidak dapat mengatasi keterbatasan sifat biologis mereka dan tetap tidak responsif terhadap panas ekstrim. Oleh karena itu, bahkan para ahli teratas klan Uluan, seperti penjaga gerbang dunia bawah, tidak dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan yang dipenuhi radiasi ultraviolet. Dia langsung marah, mengangkat kepalanya, dan menatap Zhang Yi dan yang lainnya dengan niat membunuh yang membara. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan, dari jarak 1 kilometer, melepaskan pukulan dalam sekejap. Sederhana dan biasa-biasa saja, namun tinju ini, yang penuh dengan kekuatan penghancur, membawa kekuatan yang tak terbayangkan dan badai yang menderu, menghantam kereta hantu tempat Zhang Yi dan rekan-rekannya berada. Pada saat itu, penjaga gerbang dunia bawah yang murka melemparkan bayangan kematian ke atas Zhang Yi dan rekan-rekannya. Mereka berempat merasakan udara seolah-olah terkompresi menjadi massa yang rapat, dan tenggorokannya menjadi sangat teriritasi, sehingga sulit bernapas. Di dalam kereta, Houtu yang tengah duduk tegak di kursinya, tiba-tiba pandangannya menjadi tajam. Dia meletakkan pedang ukirnya dan bergumam pelan, "Jalan Asura." Berpusat pada kereta hantu, alam 6 jalan reinkarnasi diaktifkan sepenuhnya, dan 2 sosok muncul di kehampaan yang gelap. Yang satu tinggi dan yang satu pendek, yang satu gemuk dan yang satu kurus. Ini adalah boneka Asura terbarunya, Shadow dan Extinction Hall. Mereka yang dibunuhnya dapat dibawa ke siklus reinkarnasinya, kemampuan dan bahkan kekuatan tempur mereka direplikasi sepenuhnya, lalu dipanggil dan digunakan. Setelah Shadow dan Hall of Destruction muncul, mereka segera memblokir jalan di depan kereta hantu. Youwing mengangkat tangannya, memanggil ratusan raksasa bayangan, sementara Mi Tang mengumpulkan kekuatan supernatural di tangannya, memadatkan meriam energi kehancuran untuk melawan penjaga gerbang dunia bawah. Dar! Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, kedua asura itu langsung musnah. Namun, kemunculan mereka juga menghalangi sebagian besar serangan Zhang Yi dan yang lainnya, dan gempa susulan yang tersisa semuanya diselesaikan oleh Zhang Yi dan Shang Daowen yang bekerja sama. Kereta hantu itu sekali lagi memasuki kehampaan dan menuju ke area lain. Bahayanya medan perang utama tidak terbayangkan oleh orang lain, tetapi saat ini, tidak seorang pun di medan perang memiliki waktu luang untuk peduli terhadap kehidupan orang lain. Masing-masing dari mereka menghadapi lawan yang sangat kuat dan berbahaya. Dari lautan hingga daratan, pertempuran sengit berkecamuk di mana-mana. Liang Yu dan Hua Hua tetap bersiaga di pinggiran kota Tianhai. Meskipun pertempuran berkecamuk di mana-mana, mereka tidak berniat bergerak. Semua ini bermula dari tugas yang ditinggalkan Zhang Yi. Kekuatanmu tidak cukup untuk menentukan hasil pertempuran, terutama saat menghadapi para mutan setingkat Black Chariot. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk memasuki medan pertempuran adalah setelah pertempuran mencapai tahap tertentu. Barulah kau bisa menyerang dan menuai hasilnya di seluruh medan perang. Saat Zhang Yi mengatakan ini, dia tanpa sadar menyentuh hidungnya, tampak sedikit licik, tetapi ekspresinya cukup jujur saat dia berbicara. Jika kita memenangkan pertempuran ini, kita akan mendapatkan sejumlah besar esensi manusia super tingkat tinggi. Hal-hal seperti ini biasanya mustahil didapatkan. Jumlah epsilon di dunia manusia terbatas. Di mana kita bisa menemukan begitu banyak esensi untukmu? Oleh karena itu, kau harus belajar melihat peluang dalam krisis. Manfaatkan peluang ini dengan baik. Ini tidak hanya akan mencegahmu melewatkan momen-momen krusial, tetapi juga akan mempercepat pertumbuhanmu sendiri. Ini adalah rencana Zhang Yi. Oleh karena itu, sebagai pasukan yang bergerak, mereka belum mengambil tindakan, tetapi malah menyimpan kekuatan dan menunggu saat yang paling kritis untuk memasuki medan perang dan menuai hasilnya. Di medan perang lainnya, mereka pada dasarnya adalah rival lama, dan mereka sangat jelas mengenai kemampuan satu sama lain. Oleh karena itu,
Pertempurannya sangat ketat dan tidak ada pihak yang dapat mengalahkan pihak lain dalam waktu singkat. Ketika seluruh kekuatan kerajaan Huasu dimobilisasi, dan senjata surgawi serta senjata surgawi tersedia. Bahkan jika jumlah manusia super tingkat kereta perang hitam tidak cukup besar, mereka masih dapat menggunakan keuntungan wilayah asal mereka untuk melawan kekuatan manusia super Kekaisaran Wuluan hingga terhenti. Namun, kekuatan asing Kekaisaran Wuluan sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Apa yang mereka tunggu adalah Grand Marshal mereka yang akan memusnahkan kelompok manusia super terkuat di pasukan sekutu, lalu memimpin mereka untuk menyapu bersih seluruh medan perang. Zhang Yi dan kaki tangannya menggunakan kereta hantu untuk menjadi tidak terlihat lagi. Penjaga gerbang dunia bawah, yang baju besinya telah disayat, akhirnya mulai merasakan kegelisahan. Awalnya aku pikir perjalanan ini akan menyapu semuanya dan menghancurkan kerajaan manusia ini. Tanpa diduga, mereka terus-menerus terjebak dalam irama lawan, dan meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tidak dapat memperoleh hasil yang cepat. Terutama setelah armornya hancur, tubuhnya yang terkena radiasi ultraviolet yang kuat mengalami ketidaknyamanan yang hebat. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai membombardir daerah sekitarnya tanpa pandang bulu dengan metode yang lebih ganas. Jika dia terus seperti ini, dia akan segera menghancurkan seluruh kota Tianhai dan mengamuk hingga ke ujungnya. Pada saat itu, satu serangan biasa berpotensi memusnahkan 36 jenderal surgawi di tepi kota, sehingga menghancurkan formasi 9 istana 8 trigram. Zhang Yi dan yang lainnya melarikan diri ke daerah lain, tetapi mereka masih berada di wilayah kota Tianhai. Hal pertama yang harus dilakukan, tentu saja, adalah menyuntikkan obat ke Alexei. Zhang Yi menyuruh Youke keluar dari ruang bayangan untuk merawat Alexei. Kemampuannya yang praktis untuk membawanya kemana-mana sungguh membuat iri. Li Changgong diam-diam mengirim pesan kepada Zhang Yi melalui saluran komunikasi. Zhang Yi, jika kita kalah dalam pertempuran ini, kau harus membawaku pergi bersamamu. Selama kita masih hidup, kita selalu bisa bertarung lagi. Li Changgong tidak bodoh, dia cepat mengetahuinya. Zhang Yi meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Bercanda, jika saatnya tiba, prioritasnya adalah menyelamatkan hidupku sendiri dan nyawa teman-temanku. Adapun Li Changgong, itu tergantung pada suasana hatinya. Shang Daowen kemudian angkat bicara, para penjaga gerbang dunia bawah jelas-jelas murka, yang menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan memang efektif. Kami hanya selangkah lagi dari berhasil melukainya dan membuatnya berdarah. Jadi sekarang, kita bisa melanjutkan taktik ini. Zhang Yi berkata tanpa ragu, itu akan sangat sulit. Dia dengan sabar menjelaskan, kekuatannya jelas lebih besar dari yang dia tunjukkan sekarang. Pukulan tadi hampir membunuh kita semua. Dia waspada terhadap aturan misterius itu, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi kurasa jika dia berani mengambil risiko dan menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi, bahkan jika kita bergabung, kita akan kesulitan menghentikan serangannya. Saat Zhang Yi berbicara, tatapannya tertuju pada Alexei yang sedang memulihkan diri. Tubuhnya menerima dampak terburuk dari kekuatan penjaga gerbang dunia bawah, dan dia terluka parah. Belum lagi Alexei, bahkan Zhang Yi mengalami kehilangan gerbang dimensinya yang signifikan selama pertempuran singkat itu, dengan sepertiga energi internalnya hancur. Dia sekarang perlu makan untuk mengisi kembali energinya saat bertarung. Bagaimanapun, ia masih harus menanggung konsumsi pedang di pohon itu. Hingga saat ini, pertempuran tersebut berlangsung kurang dari 3 menit. Daripada menunggu kekuatan ilahi bekerja, lebih baik cari tahu dulu cara menyelamatkan hidupmu sendiri. Mereka mungkin tidak akan mampu menahan penjaga gerbang dunia bawah terlalu lama. Akan tetapi, mundur sama sekali tidak mungkin. Jika mereka mundur, semua manusia super teratas yang berkumpul di kota Tianhai akan musnah,
dan pasukan Kekaisaran Wuluan akan menyapu bersih dan menghancurkan area inti setiap wilayah. Kerajaan Huasu pun hancur total. Mengerikan sekali. Li Changgong menggertakkan giginya dan berkata dengan galak, "Kalau saja aku bisa menggunakan Love Death. Itu adalah senjata terkuat yang pernah dibuat oleh manusia. Mereka menggunakannya di awal perang, tetapi tidak menimbulkan bahaya apapun bagi penjaga gerbang dunia bawah. Dapat dibayangkan bahwa mereka pasti memiliki beberapa cara untuk bertahan melawan serangan tingkat ini. Bagaimana mereka akan menghadapi musuh yang bahkan Love Death tidak dapat membunuhnya? Kita harus menciptakan kesempatan kedua agar pedang Gouchen bisa menyerangnya," kata Shang Daowen. Namun, dia terlalu cepat. Sekarang kita sudah waspada terhadap kemampuan Gouchen, akan lebih sulit lagi untuk menjalankan taktiknya lain kali, kata Zhang Yi. Tapi kita harus mencobanya. Kelompok itu berdebat tanpa henti, dengan alasan bahwa pertempuran ini terlalu penting bagi seluruh kerajaan Huasu, dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Tak seorang pun berani lengah sedikit pun. Pertempuran yang berlangsung di bawah tekanan luar biasa ini membuat Zhang Yi mustahil untuk tetap tenang sepenuhnya. Saat itu, Zhang Yi mendengar suara yang sin-sin. "Kakak, tenanglah." Suaranya yang dingin namun lembut dan merdu perlahan-lahan menjernihkan pikiran Zhang Yi yang agak bingung. "Sin-sin, apakah kau punya saran bagus?" Yang sin-sin telah mengamati Zhang Yi selama ini. Dialah otak Zhang Yi dan selalu dapat memberinya rencana yang sangat bagus. Dia berkata dengan tenang dan cepat, "Penjaga gerbang dunia bawah terlalu kuat, setidaknya 40.000 poin. Dari segi kekuatan murni, dia sama sekali tidak setara denganmu. Meskipun taktik awalmu sangat berhasil, taktik itu tidak benar-benar merugikannya. Taktik itu hanya membuatnya sedikit kesulitan. Namun semakin jauh kau melangkah, semakin rendah peluang keberhasilanmu, dan risiko kematian akan meningkat. Semuanya bermula dari kurangnya kekuatan." Tatapan yang sin-sin sangat serius. Menghadapi musuh yang kekuatannya jauh lebih unggul, ia tak bisa mempertahankan ekspresi tenangnya seperti biasa. Tetapi dia tetap tenang karena, apapun situasinya, menjaga pikiran tetap jernih dan menghindari tindakan impulsif akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Mengandalkan Li Changgong terlalu berisiko dan hanya dapat dianggap sebagai alternatif. Oleh karena itu, kita harus menggunakan Love Death. Zhang Yi mengerutkan kening. "Aku tahu itu, tapi Love Death tidak berpengaruh padanya sama sekali." "Bukan begitu cara kerjanya." Yang sin-sin menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, bahkan pemurnian alam ilahi milikmu bisa menghancurkan armornya. Jadi bagaimana dia bisa tetap tidak terluka di bawah serangan Love Death, dan bahkan melindungi bawahannya?" Mata Zhang Yi berbinar. "Maksudmu, dia menggunakan semacam alat peraga khusus?" Itulah inti masalahnya. Biarkan pemerintah daerah menyelidiki masalah ini. Yang sin-sin berkata dengan tenang, "Aku sudah menghubungi Meng Yuanjun dan meminta mereka untuk menganalisis fluktuasi energi di wilayah laut kota Tianhai ketika Love Death meledak. Dan selanjutnya, dia menarik napas dalam-dalam, saudara-saudara, daripada mengambil inisiatif untuk menyerang, harap menahan diri dan fokus pada pertahanan." Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata, "Sin-sin, jika kita menggunakan kemampuanmu, berapa lama kita bisa mengendalikannya?" Yang sin-sin dengan tegas berkata, "Durasi kendali bergantung pada kemauan target. Namun, aku tidak menyarankan hal ini, karena berdasarkan intelijen yang kita miliki sejauh ini, lawan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Meskipun dia tidak menyadari kemampuanku, dia tidak akan membiarkan panah malaikat keinginan mengenai tubuhnya." Tepat setelah itu. Bab 1673-1685, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, terima kasih sudah support. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys.
Jangan biarkan kolom komentar kosong, itu aja, terima kasih.